dan kesempatan baik ya untuk terus meningkatkan diri dan berproduktivitas. Oke. Ahlan, selamat datang di webinar Mastering Technical Analysis for Beginners. Ya, saya Nasir. Insya Allah akan memandu acara ini sebagai moderator. Oke. Insya Allah susunan acara kita hari ini, ya, yang itu pertama pembukaan, ya, yang kedua sambutan, kemudian kita langsung masuk ke sesi materi bersama narasumber kita, ya, selanjutnya dokumentasi atau foto bersama, dan terakhir penutupan. Oke. Ya, oke. Baik, kita buka acara ini dengan membaca Bismillah, Bismillahirrahmanirrahim. Ya, Alhamdulillah, ya acara ini kita berkolaborasi dengan Faset dan Halal Kultur ya. Dan Alhamdulillah, kabar baiknya nih teman-teman, peserta webinar di sini, insya Allah akan mendapatkan tiket gratis di event Halal Kultur di Brigel Fatmawati ya di awal Agustus nanti. Jadi insya Allah di sana akan ada pameran dan pasar busana muslim dan juga kajian-kajian ya. Info lebih lanjutnya nanti bisa dicek di IG-nya di IG-nya itu @halalkulturmarket ya. Dan juga teman-teman akan mendapatkan kode referral dari Facet ya yang teman-teman bisa gunakan ketika nanti teman-teman registrasi ya di aplikasi Facet. Ya. Dan teman-teman insya Allah akan mendapatkan hadiah dari Facet. Oke. Oke, sebelumnya nih teman-teman ya. Saat ini ya masih banyak orang mulai tertarik ya pada investasi dan juga trading, baik di saham, mungkin forex ya maupun kripto dan yang lainnya. Tapi ya sayangnya masih banyak banget ya yang hanya mengandalkan feeling atau cuman ikut-ikutan orang. Ya. Padahal kan analisis teknikal ini bisa membantu kita apa? Membuat keputusan yang lebih rasional dan terstruktur ya. Dengan memahami pergerakan harga, ya, tren dan pola, ya kita bisa lebih siap menghadapi volatilitas pasar. Ya, itulah kenapa webinar ini penting karena kita akan belajar nih, bagaimana membaca grafik harga ya, mengenali tren dan juga membuat keputusan yang lebih baik ya sebagai trader pemula ataupun yang sudah berpengalaman ya di webinar ini ya. Webinar ini silakan sebagai wadah edukasi ya bagi rekan-rekan semua, terutama pemula ya yang ingin mengenal lebih dalam tentang analisis teknikal ya. Dalam dunia investasi dan trading langsung dari praktisinya ya, sudah berpengalaman ya biar nggak bang ya, minta call misalkan atau ikut-ikut di grup-grup ya, profit gak dibagi-bagi, invalid ya dimaki-maki ya guys ya. Ya bercanda-bercanda. Oke, tanpa berlama-lama ya kita ke acara selanjutnya yaitu sambutan. Oke, kita lanjut ke acara sambutan insya Allah yang akan langsung disampaikan oleh founder Crypto Syariah ya Mas Ayub. Kita langsung saja sambut Mas Ayub, kepadanya waktu dan layar dipersilakan. Eh, cek cek suara aneh jelas nggak teman-teman? Ya, masuk. Jelas, Mat. Jelas ya, sejelas masa depan Porto Kripto kita ya. Ya, Amin, amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'd. Alhamdulillah kita bisa mengadakan webinar belajar kita yang mungkin udah ketiga ya sekarang ya. Karena kebetulan teman-teman mohon izin, saya selaku ketua dari komunitas kripto syariah yang basically ini awalnya dari Lipia Kripto Syariah Forum, teman-teman mahasiswa Lipia Jakarta, salah satu kampus Saudi, tapi cabangnya ada di Jakarta di Indonesia. Dan alhamdulillah ternyata banyak dari kita yang udah lama main di kripto, terus kita iseng-iseng aja bikin komunitas, terus mikir kalau bikin komunitas hanya untuk kita trading bareng aja kayaknya manfaatnya kurang gitu kan. Karena kita coba bikin komunitas yang lebih besar, kita bikin sosial medianya, dan alhamdulillah sekarang di Instagram kita udah hampir 9.000 orang ya. Terus habis itu di grup WA kita juga udah ada 900-an orang komunitas kita, dan di Discord udah ada 370-an gitu. Jadi kita menjadi komunitas atau pionir pertama mungkin di Indonesia yang pengen fokus untuk memberikan edukasi, memberikan informasi tentang kripto, blockchain, tapi dalam perspektif syariah.
Mungkin komunitas atau akun Instagram udah ada yang lain. Satu dua, cuman nggak ada yang sebesar kita kan. Gitu. Jadi kita mungkin yang pertama dan terbesar untuk saat ini, harapannya bisa menjadi top of mind di teman-teman. Kita bukannya pengen jual agama atau gimana ya teman-teman ya. Tapi kita pengen ngasih tahu bahwasanya bukannya kita nggak suka dengan ustadz-ustadz yang mengharamkan kripto dan lain sebagainya, tapi kita pengen ngasih tahu selain ada larangan untuk mengharamkan, bisa dong dorong dulu untuk belajar gitu. Dikasih tahu dulu bahwasannya ini teknologi masa depan. Dikasih tahu dulu ini ada peluangnya gimana sih gitu kan. Baru ntar haramnya setelah didalamin, jangan sampai asal ngeharamin akhirnya umat Islam ketinggalan mulu nih, iya gak? Nah, karena apalagi kayak sekarang nih udah pada hijau gitu kan. Kalau teman-teman udah pada join kripto dari lama kan udah untung banget gitu. Sayang kalau misalkan yang untung di kripto rata-rata teman-teman non muslim dan lain sebagainya. Kita yang muslim cuma bisa cengok ngeliatin doang nih. Akhirnya ujung-ujungnya ketinggalan kereta, beli di top, pas turun nangis rungkat gitu kan. Gitu. Makanya kita coba hadirkan kripto syariah ini sebagai wadah buat teman-teman muslim untuk belajar bagaimana sih cara investasi di kripto, bagaimana cara dapat cuan di kripto, dan bagaimana bisa untung di kripto, tapi tetap sesuai syariah. Nah, yang paling penting di kripto kan kita harus tahu nih, kapan kita masuk, kapan kita keluar, kapan kita entry, kapan kita exit. Ya mungkin kalau Bitcoin beda cerita ya, karena itu ente beli bodo amat aja bisa 4 tahun, 5 tahun udah pasti naik gitu. Kalian beli di topnya cycle kali ini, mungkin tahun depan turun, tapi cycle selanjutnya pasti teman-teman udah untung lagi. Asal mau bertahan. Tapi kan kalau koin-koin yang lainnya beda cerita ya. Sedangkan kita harapannya bisa cuan lebih besar dengan altcoin atau koin-koin yang lainnya. Karena pada akhirnya gini teman-teman. Koin itu mayoritas sebenarnya bagus-bagus aja gitu kan. Mayoritas bagus, mayoritas bisa ngasih keuntungan lumayan, profit lumayan gitu kan. Tergantung apa? Tergantung kita tahu nih, kapan masuk, kapan keluarnya. Nah, gimana cara kita tahu kapan masuk, kapan keluar ya? Dengan teman-teman belajar analisis teknikal. Makanya kita kasih webinar ini, yang mungkin kalau teman-teman bandingin mau pelatihan webinar analisa teknikal yang lain, jauh lah. Yang lain mah mahal-mahal, ini mah kita murah aja. Biar ada buat operasional aja, buat pembicara, dan buat teman-teman panitia aja gitu. Bukan yang kita nyari untung atau gimana, enggak. Kita yang penting biar teman-teman bisa belajar dengan budget yang minimum tapi hasilnya maksimum gitu kan. Dan pokoknya saran aneh teman-teman kalau bisa dicatat nanti materinya, habis itu nanti kan ada sesi tanya jawab. Sedangkan sebentar sesi tanya jawab. Kalau bisa dari sekarang udah siapin nih pertanyaannya apa yang masih bingung ditanyain karena analisis teknikal itu kan bener-bener teknis banget ya. Jadi kalau bisa udah ada dicoba-coba sedikit jadi ntar pas pertanyaan udah enak gitu mau nanya apa udah disiapin dengan maksimal gitu. Insya Allah kita coba hari ini belajar tentang analisis teknikal tapi sesuai syariah gitu kan. Jadi jangan harap di sini ada future gitu, leverage berapa, cara ngelong, nge-short tentu jangan ya. Kita masih nyari yang aman-aman, secara syariat juga aman, ya kita main spot aja. Cuman jangan juga beranggap kalau spot untungnya kecil. Ya nggak? Nih bisa tanya Prof. Nasir nih moderator kita nih. Wah, dia sering ngasih call gratis di komunitas. Udah 2 minggu aja untung 40-50% ada ya Prof ya. Enggak. Lumayan ya. Spot only, koinnya halal only, tetap bisa untung puluhan persen. Tanpa leverage, tanpa feature, tanpa koin-koin haram, tetap bisa untung. Tergantung gimana, kitanya aja. Paham nggak nih kapan masuk, kapan keluar. Gitu. Jadi diubah mindsetnya, nggak harus feature, nggak harus leverage, nggak harus koin-koin yang koin gimana buat untung gede, nggak. Ya untung-untung 40-50% di koin halal dan tanpa leverage kan lebih tenang hati, duit juga dapat, ya cukup lah ya. Gitu. Itu aja dari aneh. Ahlan wasalan juga buat Mas Kurnia Bijaksana. Salam kenal, Mas. Terima kasih udah berkenan mau menjadi pembicara di sini, pengisi Salam kenal materi di juga sini. Mas. Iya. Ntar mungkin kapan-kapan kalau aneh ke Bandung boleh bersua dengan Mas Kurnia Oh, kayaknya. kabarin aja Insya Allah siap kalau saya langsung di jamu nanti. Siap, Masya Iya. Allah. Karena kebetulan anggota komunitas kita juga banyak yang muridnya Mas Kurnia nih. Oh gitu. Banyak yang ngomong, Berarti udah Mas udah Kurnia, udah tahu dong nih ya mau belajar iya, apa.
saran pembicara dong, Mas Kurnia aja bagus bang katanya. Wah siap, langsung kita undang Mas Kurnia katanya. Alhamdulillah. Ya Oke. Allah. Karena ada juga salah satu followers antum di Twitter, suka Oh trading iya, bareng, nge-live nih biasanya malam-malam. iya betul. Kadang-kadang suka ikut. Bisa di follow ya guys ya. Twitternya rame beliau. Suka ngasih call-call gratis juga. Iya, Gitu. Salam kenal Mas Kur ya. ya salam kenal juga. Semoga lancar hari ini berbagi Amin. materinya. Semoga jadi wasilah keberkahan dan kesuksesan antum juga Mas. Amin. Amin, ya Rabbal Alamin. Oke. Itu aja dari aneh. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Waridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi. Waalaikumsalam. Oke, Alhamdulillah. Terima kasih ya, Mas Ayub, selaku founder dari Kripto Syariah atas sambutan hangatnya. Barakallahu fiik. Oke, sekarang kita masuk ke acara inti ya, yang dimana ditunggu-tunggu teman semuanya ya. Sebelum kita mulai nih, mohon pastikan koneksi internet teman-teman ya stabil. Oke, siapkan catatan untuk mencatat poin-poin penting nanti ya, karena al ilmu dua kita batu koidu ya. Ilmu itu adalah buruan dan tulisan adalah ikatannya. Jadi jangan lupa dicatat teman-teman. Ya, insya Allah nanti juga ya akan ada hadiah bagi peserta terbaik ya pada webinar kita kali ini. Oke, kita lihat dari mana? Kita lihat dari keaktifannya, misalkan dari on cam, ya, memperhatikan dan juga nanti bertanya, ya. Dan juga akan ada hadiah bagi dua orang yang sharing insight atau catatan dan di post di story Instagram masing-masing, ya. Dan juga jangan lupa tag Instagram kita di Kripto Syariah titik info dan juga mungkin boleh ya Mas tag IG-nya Mas Kurnia ya di @mkbijaksana. Oke, itu Boleh. sedikit informasi tambahan. Baik, pada kesempatan kali ini ya, kita kedatangan narasumber yang luar biasa teman-teman ya, yang sudah berpengalaman dalam dunia technical analysis ya. Beliau adalah Mas Kurnia Bijaksana ya. Selamat malam Mas. Sehat Mas? Iya, alhamdulillah Ya, sehat. Selamat alhamdulillah ya malam. Mas. Mhm. Oke nih Mas, sebelum kita mulai sesi materi ini, izinkan saya memperkenalkan diri Mas ya. Nah, sumber kita hari ini yaitu Mas Kurnia Bijaksana. Ya, beliau adalah seorang profesional yang sangat aktif ya dan punya ketertarikan besar pada dunia teknologi, ya, keuangan dan khususnya cryptocurrency. Ya, perjalanan karir beliau ya banyak dipengaruhi oleh semangat inovasi dan komitmen untuk menggunakan teknologi sebagai alat pemberdayaan ekonomi, ya, dengan latar belakang di bidang teknik, sales dan marketing, ya, serta passion yang kuat di dunia Web3. Beliau punya kemampuan untuk memahami dan menguraikan berbagai dinamika ya di pasar kripto yang sering kali kompleks dan cepat berubah ya Mas. Beliau berpengalaman dalam melakukan analisis kripto ya, memberikan insight investasi seputar aset digital ya seperti Bitcoin maupun Ethereum dan juga kripto lainnya, serta aktif terlibat dalam komunitas untuk mendorong literasi keuangan digital. Oke. Selain itu, beliau juga rutin membagikan konten edukatif ya, baik di media sosial maupun blognya, yang ditujukan untuk membantu pemula maupun yang sudah berpengalaman ya untuk memahami kripto secara lebih baik. Ya, nilai-nilai yang beliau pegang teguh dalam profesinya adalah transparansi, edukasi, dan inovasi. Ya, oke. Dan hari ini beliau akan membagikan ilmu serta pengalamannya dalam sesi yang sangat relevan ya untuk kita semua, khususnya yang baru mulai mendalami dunia trading dan analisis teknikal. Oke, langsung saja Mas ya kita sambut Mas Kurnia Wijaksana. Waktu dan layar kami persilahkan. Baik, halo, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Terima kasih ya Waalaikumsalam. buat Kripto Syariah. Tiba-tiba kemarin saya diundang diajak jadi pembicara. Ya, saya sih dengan senang hati ya menyebarkan apa yang saya ketahui ya buat teman-teman biar menjadi mudah-mudahan jadi ya amal jarah buat saya, tapi juga yang penting juga jadi manfaat buat teman-teman ya. Oke, saya mungkin langsung izin share screen dulu ya. Sebentar share screen itu. Screen semuanya. Oke, harusnya udah kelihatan ya teman-teman ya di sini. Nah, kalau topiknya yang akan kita bahas kan tentang technical analysis untuk pemula ya. Sementara technical analysis sendiri ada banyak ya. Ada yang bisa pakai indikator, ada yang pakai Fibonacci apa segala macam ya. Nah, untuk malam ini karena ini kita fokusnya untuk pemula, saya belajar atau saya mengajarkan dari yang namanya market structure ya atau ya struktur pasar dan kita mencoba untuk eh, menguasai market structure itu karena kalau misalkan kita udah menguasai market structure ya, insya Allah teknik-teknik technical analysis yang lain udah gampang ya. Soalnya eh, karena teknik-teknik yang lain itu ya basisnya juga sedikit sedikit banyak ada dari dipengaruhi oleh market structure ini gitu. Nah, di sini kita bahas, mungkin nanti saya mau mulai dari filosofinya technical analysis dulu.
lalu cara bagaimana kita melakukan screening pasar ya. Karena kalau kita udah tahu technical analisisnya doang, tapi ternyata aset kripto yang kita analisa gitu ya, nggak mau gerak atau belum mau gerak, ya, gimana cara kita nyari yang kira-kira potensi untuk jadi cuan seperti itu. Lalu juga ya nanti mungkin ada lebih dalam lagi ya teman-teman ya. Ini yang biasa saya ajarin ke orang-orang yang suka belajar ke saya yaitu mengubah mindset kita. Jadi eh biar minimal kalau ditanya ini trading itu judi nggak sih kayak gitu kita harus tahu dulu gitu mungkin kita coba bedah by definition judi itu apa nanti trading itu apa kita akan coba bedah itu semua insya Allah ya lalu di terakhir mungkin kalau waktunya masih cukup insya Allah ya kita kita langsung hands on aja dari apa yang kita pelajari kita langsung praktek gitu ya nah, nanti sambil diskusi juga gitu oke lanjut aja ya nah ini market structure eh, ya sebenarnya simpelnya adalah pokoknya pergerakan harga itu kan kalau kita lihat pasti kelihatannya tuh ngasal gitu ya, atas bawah di bawah ke atas bisa atas ke bawah lagi segala macam. Tapi kalau kita lihat dari sisi pola ya, dari sisi pola pergerakan itu sebenarnya ada order di situ. Order itu maksudnya ada keteraturan di situ dan ada logikanya. Sebenarnya, jadi mungkin kalau saya ngasih analogi ya, analogi itu mungkin kayak cuaca dan iklim. Kalau cuaca itu kita nggak bisa prediksi dengan sangat akurat. Ya udah kita cuma bisa taunya, ah kayaknya hari ini panas gitu. Tiba-tiba agak siangan hujan. Itu kita kurang bisa memprediksi dengan akurat ya. Kita bisa prediksi tapi nggak akan akurat dan sangat susah. Apalagi, oh besok kayaknya hujan nih, ataunya panas. Tapi begitu panas, habis panas langsung jadi hujan deras lagi ya. Seperti itu. Kalau iklim kita bisa prediksi. Contoh, ya iklim negara empat musim ya kita tahu tiap tiap Desember Januari Februari itu musim dingin ya terus kita tahu juga tiap habis dari Februari Maret April Mei itu musim semi dan segala macamnya jadi di balik pergerakan yang kecil-kecil tadi itu tuh ada yang namanya keteraturan nah keteraturannya inilah yang mau kita coba bedah biar kita bisa tahu nih si harga itu mau kemana atau pergerakan harga itu mau kemana dengan kita lihat logika di balik itu ada apa kan logikanya sebenarnya cuma penjual melawan pembeli gitu aja kan kita nggak mikirin motif penjual apa, motif pembeli apa, kita melihat aja yang lebih kuat siapa, penjual atau pembeli gitu. Nah inilah di sinilah kita belajar yang namanya market structure gitu ya. Jadi kita ya prediksi pergerakan harga dengan nih ya probabilitas yang bisa diterima. Ini yang perlu kita camkan dulu juga ya teman-teman ya. Karena kita nggak bisa ngomong kepastian banget gitu. Nggak bisa kita, oh pasti naik, nggak bisa gitu. Ya, ini kita ngomongnya probabilitas yang bisa diterima. Jadi maksud yang bisa diterima itu apa ya? Ya kalau rasio kebenarannya 70%, berarti kan kita masih bisa menerima dong. Dari 10 kali analisa, kita 3 kali salah, ya udah masih bisa tolerir gitu. Seperti itu. Contohnya seperti itu ya. Oke, itu tadi pengenalan banget market structure. Nah, ini tadi saya udah bahas ya kenapa mesti market structure banget. Nah, ini dia. Di sini saya mau mulai dulu dari konsep konsep kehati-hatian dalam trading atau investasi. Ini. Karena kalau kita melakukan trading ya beda sama investasi mungkin ya investasi mungkin kita eh mainnya lebih jangka panjang dan mungkin ada beberapa faktor lainnya yang berbeda dengan trading. Tapi sebenarnya kita bisa ngomong juga investasi itu ya trading jangka panjang. Ini adalah permainan probabilitas. Nah, kalau kita asal-asalan ya apa bedanya dengan judi gitu seperti itu. Nah, inilah yang menjadi eh konsepnya dulu ya untuk kita mau saat kita mau mulai technical analysis. Jadi selain kita belajar cara cara analisa tarik garis dan segala macam, kita juga tahu dulu apa nih yang mau di analisa gitu. Jadi mungkin kalau saya sedikit analogi, fundamental analysis sama technical analysis itu perbedaannya sebenarnya sangat-sangat beda jauh. Gini, kalau misalkan saya sebagai fundamental analysis, saya mau beli minum ya atau berdagang minum, saya akan milih kalau nggak air putih, air kelapa, minuman isotonik. Kenapa? Karena mereka sehat, menyehatkan gitu. Tapi kalau saya pakai technical analysis, saya nggak peduli minumannya mau menyehatkan, mau enggak, mau bikin gendut, mau apa segala macam. Yang penting itu lagi ngetren. Makanya itu yang saya perdagangkan, gitu. Makanya di sini saya kasih analogi matcha, boba, mozzarella dan lain-lain. Kalau saya sebagai pengusaha kuliner, mungkin di tahun 2015, itu waktu itu saya ingat banget nih 2014, 2015 zaman saya baru lulus kuliah semuanya tuh matcha. Jadi kayak minuman ini harus matcha, cake ini harus matcha, semuanya harus ada matchanya. Ibaratnya kalau saya sebagai pengusaha kuliner di zaman itu, kalau saya ngebuka usaha kuliner dan nggak pakai matcha, nggak akan laku. Nah itu jadi contoh
technical analysis itu seperti itu. Yang lagi banyak diminati orang atau yang lagi banyak dibeli atau yang lagi banyak lagi in ya, itu harus kita ikutin. Karena kalau nggak ngikutin ya kita jadi susah. Kalau misalkan pada waktu itu tiba-tiba saya jualan jamu, ya walaupun secara fundamental ya, mungkin jamu lebih menyehatkan, tapi ya nggak laku gitu, kayak gitu. Nah, dan yang berikutnya ya kita dari yang udah ngetren itu kita lihat dulu probabilitasnya dari jejak digital pelaku pasar. Yang ini tuh digambarkan oleh yang namanya chart itu ya, ada candlestick apa segala macam seperti itu. Ini kan sebenarnya jejak digital pelaku pasar gitu. Ini tadi saya bilang ya. Jadi analisa fundamental itu yang bagus di trading kan. Jamu mungkin sangat-sangat menyehatkan gitu. Tapi orang yang jualan jamu, kalau misalkan yang lagi ngetren adalah boba, ya nggak bisa laku, susah untuk laku. Mungkin akan sangat terbatas gitu. Bukan berarti nggak bisa laku ya, tapi sangat terbatas beda jauh. Ya kita sebagai menempatkan diri, kalau misalkan sebagai pengusaha kuliner ya kita cari yang lagi in. Atau kalau kita sebagai trader ya kita cari yang lagi di tradingin yang banyak yang mana. Misalnya saat orang lagi nggak suka sama Ethereum, ya kalau kita maksain trading Ethereum ya akhirnya cuma beli terus diem nyangkut gitu. Kita cari yang sedang eh, in apa gitu seperti itu. Contohnya seperti itu ya, gampangnya ya. Nah, terus ini ada premis dulu dari analisa teknikal. Jadi ini kayak mirip apa ya? Filosofi dasar ya, prinsip utamanya ya. Yaitu prinsipnya adalah market discount everything. Jadi prinsipnya adalah saya nggak peduli dengan apa yang terjadi di belakang layar. Saya nggak peduli misalkan Bitcoin bullish karena ada ETF, Bitcoin mau naik karena ada Michael Saylor beli atau apa, saya nggak peduli. Urusan itu urusan mereka. Atau misalkan tiba-tiba Bitcoin nggak jadi bullish atau bearish karena ada hack di exchange mana, saya nggak peduli. Saya cuma pedulinya Bitcoinnya bullish atau bearish gitu. Karena biasanya pergerakan harga itu, mungkin saya berani bilang ya, 70 atau 80% of the time ya, itu apapun yang menjadi pergerakan, apapun yang menjadi faktor di dalam pasar, itu tercermin di dalam chart gitu, seperti itu. Jadi saat misalkan kita kita merasa wah ini kemarin ada berita apa Iran sama Israel harga bakal turun bakal bearish. Sebenarnya kalau kita teliti ya ini sebelum ada berita itu bahkan eh, si chart ya si grafik itu sudah ngasih warning ini ada potensi turun gitu. Seperti itu. Jadi saya nggak peduli gitu. Kalau ternyata memang ada berita berita yang bikin turun ya ya oke alhamdulillah analisa saya benar. Untuk di sini saya nggak peduli dengan berita apa yang bikin harga turun gitu. Mau beritanya perang, mau beritanya sekedar misalkan ya cuman oh ada hack kecil-kecilan atau apa segala macam. Pokoknya saya nggak peduli dengan apa yang terjadi di apa namanya di balik layar. Saya hanya peduli apa yang terjadi di chart gitu. Tapi sebagai trader ya, sebagai manusia ya kita tetap harus peduli dengan kondisi dunia ya, seperti itu ya. Terus yang berikutnya adalah harga bergerak dalam tren. Jadi maksudnya itu apa? Apa yang naik itu bakal naik terus sampai ada sesuatu yang bikin turun. Jadi kalau belum ada sesuatu yang bikin turun, kalian jangan berasumsi bahwa ini bakal turun gitu aja. Jadi jangan mencoba untuk istilahnya ngeprediksi stop gitu. Selama masih strukturnya atau trennya masih naik, ya dia insya Allah bakal naik terus. Sama kayak nanti misalkan kalau terjadi bear market. Apa yang turun dia bakal turun terus sampai pembalikan struktur. Mungkin kalau misalkan ada teman-teman yang sempat ya alumni 2021 ya, paham bear market 2022 ya apa yang turun akan turun terus gitu. Jadi dia bakal turun terus mau harganya bilangnya udah ini udah support, ini udah turun berapa persen, apa segala macam. Ya turun terus sampai terjadi perubahan struktur. Kebetulan pas di saya lupa akhir 2022 atau awal 2023 itu ada kenaikan yang signifikan yang merubah struktur pasar. Dari situ kan naik terus. Jadi tapi kan dari awal 2022 atau akhir 2021 itu turun terus nggak ada ampun gitu. Jadi kita jangan melawan tren. Jadi kalau kita udah mengidentifikasi tren, ya ikutin aja gitu, jangan ngelawan gitu. Ya kayak analoginya kayak yang tadi, yang ngetrennya lagi apa diikutin aja. Lalu history repeat itself ini sering banget bahwa sejarah itu berulang. Kenapa? Karena mau dari zaman dulu ya, dari zaman 1800-an pertama kali ada pasar finansial, dari pertama saham, terus 1902 1920-an saat apa namanya? Saat pasar saham lagi booming-boomingnya, Roaring Twenties sampai 1950, 1960, lalu 1980, 90-an saat forex pertama kali dikenalkan, terus sama kripto. Pokoknya dari dulu sebenarnya pergerakan harga itu akan ada pola-pola tertentu yang sangat mirip. Kenapa? Karena di balik pergerakan harga itu ada manusia. Jadi kita mempelajari psikologi manusianya. Jadi nanti kalau teman-teman mau belajar technical analysis atau lebih dalam lagi, itu kita bisa
dapat bonus apa ya, bonus edge ya, bonus keunggulan kalau kita paham psikologi manusia gitu. Apalagi psikologi yang kalau di apa namanya disodorin uang, yang berhubungan dengan uang, itu kita bisa tahu nanti kecenderungan bahwa harga akan naik atau turun itu ada dari situ juga gitu, seperti itu. Dan kita menggunakan probabilitas berdasarkan data. Kayak yang tadi saya bilang, kita bukan pasti pasti naik, pasti turun. Kita berdasarkan data yang kita punya, kemungkinannya mungkin 70% naik. Jadi nanti mindsetnya diubah gitu. Jadi jangan sampai kalau misalkan ada orang yang ngasih call gitu ya, atau kita berhasil analisa sendiri, wah dengan penuh kesadaran, penuh keyakinan ini bakal naik 100%. Enggak. Tapi kita yang ngomongnya akhirnya, yang berdasarkan data yang saya punya, ini kemungkinan naiknya ya segini persen, atau kemungkinan besar naik gitu. Jadi mindset ini harus digunakan terus ya, harus jadi humble terus lah seperti itu. Jadi kita menggunakan data untuk melihat probabilitas. Ya sama kayak ini perkiraan cuaca. Kira-kira jam 1 nanti akan ada hujan ringan dengan angin 60 km per jam. Tapi siapa yang tahu gitu. Tiba-tiba 12.59 taunya panas banget, nggak hujan. Terus akhirnya nggak jadi. Itu siapa yang tahu. Tapi kan ini ada perhitungannya. Dan ini nggak ngasal loh. Nggak pakai jin, nggak pakai supernatural atau segala macam. Ini kan menggunakan perhitungan. Cuman pasti ada faktor di luar sana yang bisa jadi ngeganggu perhitungan kita. Kayak gitu. Makanya kita ngomongnya probabilitas. Oke, lalu kita tadi kan ke prinsip dasarnya, sekarang ke filosofinya. Sabar ya teman-teman ya, jangan wah ini kok malah dalam banget, berat banget, bukan yang praktikalnya. Jadi ya mindsetnya harus paham dulu banget ya. Jadi ini yang saya selalu ini ya selalu eh, pakai ya saat saya analisa bahwa chart itu adalah gambaran jejak digital para pelaku pasar yang pasar itu adalah medan medan perang antara penjual dan pembeli. Apapun alasannya, saya nggak peduli. Ada orang yang beli Bitcoin karena percaya teknologinya, ada orang yang beli Bitcoin karena FOMO orang, ada orang yang jual Bitcoin karena dia take profit, ada orang yang jual Bitcoin karena dia apa. Saya nggak peduli. Kita identifikasi siapa yang menang antara penjual dan pembeli. Atau kalau bahasa kerennya antara bull lawan bear gitu aja. Kalau udah ada yang menang, ya udah kita baru ngikut trennya gitu. Karena ya tadi begitu udah ada yang menang antara penjual dan pembeli, trennya akan berubah jadi naik kan. Dan tadi apa yang naik akan terus naik sampai terbukti sebaliknya. Oh begitu kita tahu bahwa pembeli menang, oh ya udah kita masuk ikut gitu ya. Nanti harganya akan naik terus gitu seperti itu. Tinggal kita tunggu tanda-tanda di mana penjual mulai menang lagi. Nah itu baru kita exit gitu. Nah kita mulai ke yang praktikalnya sekarang. Jadi dalam mempelajari struktur pasar itu kita ada yang namanya market extreme ya, atau titik titik pucuk dari sebuah pasar gitu ya. Market extreme itu seperti itu. Nih, caranya gampang sebenarnya. Kita tinggal cari yang namanya ya nama lainnya swing high atau swing low ya, market extreme tuh ya. Nah, caranya gimana? Sebenarnya gampang sih. Jadi kita nyari kayak eh, titik yang bentuknya kayak pucuk gunung atau lembah gitu ya kayak gini ya. Nah, caranya gimana? Sebenarnya kita bisa ngeliat dari 3 candle aja. Jadi saat ada candle yang dikelilingi oleh candle kanan sama kirinya lebih rendah dari dia, itu namanya swing high. Contohnya ini ya. Perhatikan yang ini kan kanan kirinya lebih rendah. Nah, itu namanya swing high. Jadi maksudnya dari dia naik lalu jadi pucuk, nah itu namanya swing high. Begitu pula sebaliknya. Saat ada candle yang kiri kanannya lebih rendah dari dia, itu namanya swing low. Ini yang hijau ini ya, yang hijau ini kan dia lebih tinggi sorry, lebih tinggi dari dia, ini lebih tinggi dari dia. Jadi ngebentuk kayak huruf V. Terutama dan dia juga habis dari turun. Itu namanya swing low. Jadi diingat ya, pucuk atas namanya high, pucuk bawah namanya low. Gampangnya gitu aja. High sama low. Kenapa ini penting? Sebenarnya gini. Karena ya ini secara statistik ya, mungkin bukan statistik lagi, tapi kita bisa lihat atau kita bisa hitung sendiri, mungkin 85% atau 90% reversal atau pembalikan arah itu berasal dari pembentukan yang kayak gini-ginian, swing high, swing low gini. Sebenarnya menggunakan ini aja kita udah cukup. Jadi pada saat harga lagi turun, nemu swing low, kita beli, habis itu naik. Sebenarnya udah cukup. Ya udah, kayak yang tadi saya bilang, udah sampai di probabilitas yang reasonable gitu. Nah, tapi agak perlu kita catat juga ya, nggak semua pembentukan swing high atau swing low itu menjadi reversal yang signifikan. Nah, PR kita adalah nyari nih apa si reversalnya itu segede apa. Karena bisa jadi dari sini misalkan ada yang turun, balik arahnya cuma segini terus nggak jadi, bisa jadi. Atau bisa jadi
turun, balik arahnya, oh sampai atas tuh the moon, bisa banget. Itu PR kita tuh untuk nyari kemungkinan baliknya seperti apa, gitu. Oke, lalu ada lagi istilah namanya major swing low dan swing high. Maksudnya apa? Ini adalah ya kalau tadi kan swing low itu candle yang dikelilingi oleh dua candle yang lebih tinggi dari dia kan swing low itu. Nah, ini juga swing low, swing low. Nah, major swing low adalah swing low yang dikelilingi oleh swing low lainnya. Kayak ini. Ini kan swing low satu, ini swing low yang kedua dan ketiga di kiri kanannya. Kayak gitu. Sama ya, yang high juga sama ya. Nah, ini ya ini menunjukkan kalau kita ngelihat yang kayak gini itu menunjukkan potensi pembalikan arah yang lebih signifikan atau kemungkinan untuk berhasilnya signifikan lebih besar gitu ya, seperti itu. Nah, itu nanti kita lihat juga. Kita jadi kalau misalkan kita ngelihat, wah ini Bitcoin kira-kira kapan turunnya ya Kang? Ya, ya belum ada kayak gini ya biarin aja dulu. Kemungkinan bakal bakal naik lagi dulu gitu seperti itu. Atau mungkin kalau kita bilang secara bahasa manusianya, ya yang beli masih mendominasi, nggak usah terlalu nggak usah terlalu khawatir dulu, misalkan seperti itu. Atau kebalikannya ya, wah ini turun mulu, kapan belinya ya? Sabar dulu sampai yang mulai ada yang apa? Yang jual mulai mulai kalah sama pembeli gitu seperti itu. Oke, gitu ya. Nah, dari swing high sama low ini aja kita bisa memahami atau kita bisa memprediksi secara cukup akurat keadaan pasar itu seperti apa. Dan itu yang bisa kita pelajari ya nanti ya. Jadi ya ada yang namanya trending sama ranging. Nah, trending sendiri ada dua, uptrend sama downtrend. Ini simpel banget, sederhana tapi banyak orang yang antara males ngamalin atau pengennya yang fancy tapi malah jadi bingung sendiri gitu. Sebenarnya menurut menurut saya dengan ini juga udah cukup powerful untuk kita semua pakai dalam aplikasinya dalam trading atau dalam berinvestasi gitu. Nah, trending ada uptrend ya. Uptrend itu ya tren naik yang tadi saya bilang. Ini di sini saat pembeli atau yang kita bilang bull ya, itu menang, sedang menang-menangnya gitu, seperti itu. Caranya gimana? Kita cari si swing high sama swing low-nya tadi. Jadi, kalau di uptrend, itu low-nya tuh naik terus low-nya. High-nya juga sama, naik terus. Nah, ini namanya uptrend. Contoh, ini kan si swing low-nya nih. Sini ada swing low lagi, ini ada swing low lagi, naik terus. Nah, selama ini naik terus, ya itu kita bisa bilang kemungkinannya ini sedang uptrend. Sama si high-nya juga sama ya. High-nya naik terus, high-nya naik terus, gitu. Jadi saat orang bilangnya biasanya higher high dan higher low gitu. Seperti itu. Nah, ini uptrend ini akan terus berlangsung sampai ya ini berubah udah maaf sampai dia berubah udah nggak jadi higher high higher low lagi gitu. Dia bakal naik terus naik terus naik terus gitu. Seperti itu. Jadi ini juga jadi apa namanya aplikasinya kalau kita ketinggalan, wah ini udah tinggi banget nih. Ya udah kita tunggu saat dia turun atau koreksi selama si swing low-nya itu belum belum lebih rendah dari swing low atau low yang sebelumnya, kemungkinan besar ini masih naik lagi. Ya kita tunggu nanti belinya di situ. Jadi caranya seperti itu. Lalu downtrend kebalikannya ya. Si low-nya itu turun terus, high-nya juga turun terus. Sehingga namanya lower low dan lower high. Seperti itu. Nah ini buat teman-teman kalau misalkan mau melakukan trading di tren yang turun, sebenarnya bisa sebenarnya. Nggak pakai futures ya, nggak nge-short ya. Kita main yang spot aja bisa. Cuman PR-nya adalah harus jauh lebih hati-hati dan jangan berharap banyak. Karena misalnya kayak yang ini nih, ini dari sini, di sini kita menemu swing low kan. Ya kita jangan berharap naiknya tinggi gitu. Tapi ya paling ke sini paling berapa sih ini 3% 5%. Jadi lebih di apa? eh lebih di manage aja ekspektasinya gitu seperti itu. Oke, lalu sideways ya. Sideways itu ya kita bisa bilang si penjual dan pembeli kurang lebih sama kuatnya gitu ya. Nah, ini kita bisa bilang ada sideways ini kalau high sama low-nya kurang lebih sama. Kita kalau saya bilang equal itu jangan berpikiran sama sampai koma-komanya ya, tapi ya beda dikit gitu. Misalkan ini 99.000, ini 99.025 gitu atau tambah beda dikit lah seperti itu. Dan ini kita bisa lihatnya di equal namanya equal high dan equal low ya. Sama gitu. Nah, ini akan sama terus juga sampai ada yang di take out. Nah, contohnya yang digambar ini dia dari ranging jadi turun karena ini low-nya itu dijebol sehingga dia membentuk yang namanya lower low gitu. Atau yang swing low-nya yang swing low baru yang lebih rendah daripada sebelumnya gitu, seperti itu. Sebenarnya simple ya, caranya cuma gini doang. Nah, ini tadi saya mau balik lagi ke yang tadi saya sempat bilang kan, kalau kita telat itu gimana?
Nah, ini caranya, cara entry ya, maksudnya cara kita melakukan trading itu cukup dengan melihat kapan kita selesai koreksi. Nih, jadi ada yang namanya range dan pullback, atau istilah lain orang orang ada yang bilang juga impuls dan koreksi. Itu caranya gini, saat kita udah yakin atau kita udah terkonfirmasi bahwa tren itu naik, pergerakan naiknya itu namanya impuls ya, impuls. Dan pullback, kalau selama dia masih trennya naik ya, pullback itu akan lebih kecil daripada si impuls. Nah, jadi misalkan ini 100 gitu ya. Lalu ini 200. Berarti kan penambahan pergerakannya 100 ya. Nah, turunnya ini selama dia masih trennya naik itu nggak akan lebih besar daripada 100. Ya kalau udah 100 atau lebih besar dari 100 namanya trennya udah ganti gitu ya. Misalkan ini turunnya 70 gitu. Ya itu, ini namanya koreksi. Nah, pokoknya si koreksi akan lebih kecil dari jarak range-nya. Nah, kita tunggu di sini. Saat kita mau entry itu sebaiknya, kalau saya biasanya tunggunya di sini gitu. Lalu dari situ biasanya mungkin 70% of the time ya, ini si impulse ini akan terulang lagi, yaitu pergerakan sebesar ini bakal mulai lagi tapi dari sini. Jadi ini ada kemungkinan akan gerak sebesar 100 lagi. Tapi sebelum 100 itu, sebelumnya dia akan mencoba untuk sama dulu ke si swing height-nya ini dulu gitu. Jadi itu bisa kita turunkan ya. Jadi plan trading. Jadi kita masuk pada saat mulai ada pembalikan arah di sini. Target pertamanya saat sama dengan height-nya ini. Target keduanya saat sudah sama dengan panjangnya si impulse-nya. Itu udah jadi trading plan yang menurut saya simple tapi sederhana tapi ampuh gitu. Seperti itu. Ini contoh ya. Contoh. Di sini apa namanya? Di sini ceritanya trennya turun, ya udah. Terus dari sini ke sini, ini namanya impuls ya, impuls. Lalu ada pullback. Pullbacknya tadi, pullbacknya akan lebih kecil daripada jarak dari bawah ke atas ini, segini. Lalu nanti impuls baru. Nah, impulsnya itu kurang lebih biasanya itu akan segede si ini, jarak dari sini ke sini, sampai itu sampai sini. Kalau lebih ya alhamdulillah, cuman ya seringnya seperti itu gitu. Nanti ini pullback lagi akan ya jarak ya sini ke sini akan ada pullback lagi. Nah, pullbacknya ini nggak nentu ya. Mungkin di sini bisa 90%, di sini bisa 70%, 50%. Kita bisa prediksi tapi pada dasarnya nggak nentu gitu, seperti itu. Nanti pullback lagi, nanti impuls lagi gitu. Begitu pullbacknya ngelebihin impuls ya, itu tandanya sudah pergantian tren. Jadi kalau misalkan kayak gini, ini di sini nih pullbacknya nih. Terus tiba-tiba turun, nah ini udah ngelebihin ini ya namanya pergantian tren. Kecenderungannya akan turun. Next time dia naik kemungkinan akan menjadi pullback yang sebaliknya. Gitu nanti. Oke? Nah, contoh di downtrend kayak gini. Ini ada impuls ke bawah, pullback. Mungkin kalau misalkan ini turunnya 100, ya ini naiknya mungkin 70, ya udah nanti akan turun lagi gitu. Turunnya ya 100 lagi atau lebih gitu, seperti itu. Oke, lalu pertanyaan berikutnya adalah mana pullback yang valid? Nah, ini yang agak-agak apa namanya? Agak-agak susah ya kita prediksi kapan sih pullbacknya itu gitu. Biasanya ya kita kita pastikan dulu trennya itu established ya atau sudah pasti gitu. Maksudnya udah yakin bahwa ini kejadian trennya naik atau turun gitu. Biasanya pullback pullback yang valid itu cukup eksplisit dengan kelihatan jelas tapi pergerakannya nggak sekuat impuls. Perhatikan, impuls itu kalau kita lihat dari sini mantep kan, kenaikan itu mantep gitu. Candlenya hijau 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 hijau, terus hijaunya gede gitu. Kayak gitu. Ini juga sama, impuls lagi mantep pergerakannya. Pullback biasanya akan terlihat seperti pergerakan yang ragu-ragu, naik segan turun tak mau, merah, hijau, merah, hijau, merah, hijau gitu-gitu kayak gitu. Nah, di situ ya itu namanya kita bisa bisa asumsikan bahwa itu adalah pullback. Lalu kalau kita mau lebih advance lagi, biasanya terjadi di area of interest. Nah, ini bisa di support, resisten, Fibonacci segala macam. Cuman kita nggak bahas itu malam ini. Kita sebenarnya tunggu aja saya sampai terbentuk adanya swing low gitu aja. Begitu ada swing low yang selama dia masih masih lebih tinggi daripada low sebelumnya, itu kita bisa asumsikan itu pullback gitu aja. Ya rasio keberhasilannya nggak mungkin 100% ya mungkin, tapi dengan cara gini aja udah cukup valid menurut saya bisa bisa jadi mungkin 55-60% berhasil gitu seperti itu. Kalau mau lebih advance lagi ya kita lihat order flow mungkin atau kita lihat volume biasanya.
Kalau di sini pada saat terbentuk swing low ini ada volume besar banget, kita bisa asumsikan bahwa oh ini ada pembelian yang sangat kuat nih di sini nih, gitu. Oke, teman-teman. Nah, berikutnya ini sengaja saya kasih karena kadang-kadang orang suka so ide, terutama pasti suka ada yang nakal deh, tiba-tiba nge-short pada saat koreksi. Nah ini pertama di sini kita sebaiknya bukan sebaiknya kita hindari short ya, tapi kadang-kadang memang suka ada yang gatel. Karena kenapa? Karena pullbacknya suka lama biasanya. Lihat nih, kalau kita perhatikan, ini impulsnya ini mantep kan, pokoknya hijau-hijau naik aja terus gitu kan. Sementara si pullback dari sisi jarak itu kan lebih pendek daripada impuls. Tapi kalau kita lihat dari sisi waktu lebih lama nih, lama nih. Kalau kita tarik ya dari sini ke sini gitu, dari sini ke sini lama. Makanya orang suka nggak sabaran. Nah itu yang kita harus hati-hati, hindari penyakit tiba-tiba pengen wah saya pengen nge-tradingin pullback, pengen nge-short karena dapat koreksi. Nggak boleh gitu maksudnya. Jangan. Jadi eh, kita pullback selesai, baru kita masuk dengan melakukan pembelian. Kalau trennya lagi naik gitu. Dan kadang-kadang juga ada jebakan juga. Kadang-kadang pullbacknya terlalu dangkal. Nah ini kita harus hati-hati. Contohnya yang ini. Pullback yang terlalu dangkal itu ya cuman apa noise aja, noise dari pasar aja. Akhirnya naik dikit turun lagi. Akhirnya pullback yang validnya itu di sini kan, di area sini. Kalau di sini kadang-kadang kita juga suka kejebak juga. Oh ini udah selesai koreksinya. Taunya enggak. Nah biasanya ya kita bisa lihat terlalu dangkal atau enggak gitu. Seperti itu. Oke. Nah, itu tadi cara kita analisa dan cara entry gitu ya. Simple aja. Jadi saya ngajarin cuma satu aja. Kita tunggu pembentukan higher low atau di pullback. Kita tunggu swing swing low ya. Jadi candle yang tiga candle yang pokoknya candle yang tengah itu diapit oleh apa namanya candle yang lebih tinggi dari dia atau ngebentuk kayak huruf V. Masuk di situ, enter, insya Allah naik gitu aja. Tinggal nanti kita pasang stop loss di mana segala macam. Nah nanti kita bahas. Nah, sekarang saya mau ngajarin cara screening aset kripto yang mau ditradingkan. Terutama kita fokus ke yang mana yang halal, yang mana yang gimana caranya biar kita nggak ada apa biar biar kita nggak judi atau beda dengan yang kita berjudi gitu ya. Kita belajar itu ya. Nah, tadi saya bilang ya, kan cari yang lagi in kayak tadi maca dan segala macam ya. Nah, di sini caranya gimana? Caranya kita mana yang volumenya besar. Nah, ini kita bisa memanfaatkan misalkan coin market cap dan segala macamnya ya, yang volumenya besar. Kenapa? Karena yang volumenya besar berarti fix banyak orang yang trading di sana, sehingga harganya nggak mudah dimanipulasi. Nah, kalau kita masuk yang kecil, harganya mudah dimanipulasi. Ya kita kita mungkin punya niatnya baik mau trading, tapi kita jadi korban orang-orang jahat yang memanipulasi harga. Tapi kalau volumenya besar, orang-orang jahat akan sangat susah untuk memanipulasi. Jadi kita jangan mengekspos diri kita ke kejahatan gitu ya. Lalu mana yang sedang naik atau trennya naik ya. Jadi dari volumenya besar misalkan kita screening nih, oh ada 10 kripto nih. Kita lihat mana yang trennya sedang naik ya, yang tadi. Caranya tadi kita udah tahu ya. Higher high, higher low, higher high, higher low. Lalu mana yang turunnya jauh nih. Jadi kira-kira oh ada yang trennya naik, terus turunnya udah relatif jauh, nggak terlalu deket gitu. Ya, itu kita bisa asumsikan diskonnya udah selesai. Berarti waktunya naik gitu. Terus ya ini tentu ya pastikan asetnya yang halal gitu ya kalau mau aman. Caranya ya kalau nggak mau pusing ya langsung gunakan Faset. Itu aset-aset yang di listing di Faset itu udah ini ya udah dijamin sama Faset atau mereka udah effort dengan sangat komprehensif bahwa aset-aset yang ada di situ halal gitu. Tapi kalau nggak ada yang di Facet atau kita masih bingung, saya ada salah satu tools nih. Ini ada channel Telegram namanya Crypto Halal. Yang coba nih saya coba infoin ya atau saya coba kasih ya. Sebentar. Crypto Halal. Sorry. Nah, di sini kalau kita lihat ini ada channel yang memang setahu saya dari beberapa ulama ya, ini sudah bikin ini untuk effort secara kolektif bahwa memang mau bikin komprehensif channel buat informasi sebuah kripto itu halal atau enggak. Dan di sini kalau misalkan mau lihat ya nanti background dicek aja. Kira-kira ulamanya kalau saya lihat sih ya harusnya cukup kredibel ya. Nanti teman-teman kalau mau ngecek lagi ya silahkan. Di sini ini kita bisa lihat. Nah ini ada nih di sini nih. Misalkan nih APY Finance. Oh ini menurut mereka nggak halal. Ada apa namanya? Ada kajiannya juga kenapa dia halal atau enggak gitu. Terus misalkan ini.
iOS, oh iOS halal. Ya, kita bisa lihat dari situ aja. Jadi kalau kita pengen tahu ada apa aja, tinggal kita search aja di sini gitu. Ntar ini tombol searchnya mana ya? Oh ini. Misalkan apa ya? Kita bisa cari yang halal atau haram. Misalkan in this channel kita cari apa ya? Bentar. Misalnya XRP misalkan gitu. Ada nggak? Nah, XRP di sini kalau hijau halal ya gitu. Lalu apalagi misalkan AAV. Oh, AAV nggak halal di sini. Jadi ya hindari gitu. Dan ini ada penjelasannya kenapa gitu. Seperti itu. Nah, ini kan AAV digunakan untuk lending coin dan ada interestnya ya. Oh, berarti eh, nggak halal ya ini ya. Ya udah, kita hindari. Ya kita cari yang hijau aja gitu. Atau kita punya yang baru lagi ada yang baru-baru apalagi gitu. Misalkan coba BNB misalkan. Oh ternyata BNB nggak boleh di sini dengan alasannya. Ya nanti kalau misalkan kalian merasa nggak srek ya itu urusan kalian lah ya. Menurut kalian, oh ternyata ini sebenarnya nggak apa-apa ya silahkan. Atau misalkan apalagi hmm, Doge ya. Oh Doge ternyata halal gitu dan ada ininya ya, ada apa namanya, ada alasannya gitu. Ya udah gas silahkan gitu ya. Jadi salah satu caranya gitu. Ini ada USDT, AVAX dan segala macam. Kita bisa lihat dari sini gitu seperti itu. Oke, kita balik ke presentasi dulu ya. Tapi ya kalau misalkan lebih baik lagi ya sebenarnya ya eh, jangan main jangka pendek ya. Mungkin kita berapa namanya berspekulasinya jangka panjang. Karena kalau jangka pendek kan unsur spekulasi atau unsur mungkin gorornya itu lebih besar gitu. Karena kita kan main probabilitas ya. Semakin pendek kita main, probabilitas bahwa itu akan sebagai spekulasi semakin besar gitu. Kalau mau ya cari yang memang ada utilitasnya ya, memang bisa dipakai gitu. Jadi seolah-olah kita memang jual beli barang atau jasa yang berguna gitu. Oke, berikutnya kita ke manajemen risiko ya. Nah, di sini kita mau bedah dulu ya bareng-bareng ya. Apa sih yang membedakan judi, spekulasi, investasi, bisnis? Itu bedanya apa sih gitu. Nah, semuanya kan punya resiko, tapi ada bedanya nih. Kan kita bisa banyak banyak orang yang berargumen juga, oh sebenarnya bisnis itu ada resiko gagal juga, taruhan juga dong, bisnis judi dong. Nah ini ada bedanya sebenarnya, ada bedanya. Ini saya akan jelasin. Ini menurut saya ilmu yang nggak banyak diajarin tempat lain karena ini juga ya hasil dari pengamatan saya pribadi juga ya. Nah pembedanya adalah yang satu probabilitas, yang kedua risk reward ratio. Probabilitas ya kemungkinan berhasilnya, risk reward ratio itu apa yang kita resikokan sebanding nggak sama yang kita dapatkan gitu. Nah, jadi gini, kalau probabilitasnya 50% atau lebih kecil, itu kita namanya pakai ya faktor keberuntungan ya. Dan statistically nggak probable ya. Nggak kemungkinannya terjadinya kecil. Apalagi kalau nggak bisa kita kontrol. Contohnya apa? Lempar koin. Lempar koin ya 50-50 untuk misalkan kita bisa aja beruntung, oh saya pengen lempar koin pengen dapat gambar Garuda terus, ya bisa aja kita 5 kali berturut-turut 10 kali berturut-turut gambar Garuda terus dapat. Tapi kalau kita lemparnya 1000 kali, 100 kali, 500 kali, lama-lama akan semakin mendekati 50% probabilitasnya, dan itu nggak bisa kita kontrol. Ya kita nggak bisa kontrol flipnya seperti apa apa segala macam, kan tetap 50% 50%. itu itu namanya probabilitas 50-50 atau lebih kecil. Ya kalau lebih kecil kayak kita main apa, undian itu tuh, undian yang muter-muter spin itu. Misalkan kemungkinan untuk dapatnya satu dari ada 8 slot kan cuma 1 banding 8 kan. Itu sangat bergantung pada luck dan nggak bisa kita kontrol gitu. Lalu risk reward rasionya 1 banding 1 atau lebih kecil. Ya, itu namanya kita dianggapnya nyetor doang. Maksudnya apa? Saat saya ngeluarin uang satu, terus kalau saya bener, saya dapat satu lagi, itu namanya 1 banding 1. Ya kayak contohnya apa ya, misalkan saya mau apa namanya, mau jualan, misalkan saya beli beli buah 10.000, saya jual lagi 10.000 lagi, ya nggak ada bedanya dong, ngapain dong gitu. Terus kalau saya buahnya saya jual 12.000 baru saya mulai untung, itu namanya 1 banding 1,2 gitu. Nah kalau ada sesuatu yang memenuhi dua-duanya ini,
Jadi risk reward rasionya 1 banding 1 atau lebih kecil, probabilitasnya 50% atau lebih kecil, saya anggap judi. Nah, kita coba lihat contohnya ya. Ini kita jadi kalau kegiatan yang nggak kayak gini, makanya itu namanya bukan judi gitu. Nah, contoh, tebak skor bola. Oh, ini udah pasti judi kan? Kenapa? Karena ya udah, kemudian cuma dua. Misalkan MU lawan Liverpool, yang ya cuman bener menang MU atau menang Liverpool kan, kayak gitu kan. Terus ya kalau menang dapat satu, kalau kalah loss satu, atau kadang malah dikurangin biaya administrasi. Dan ini udah kita nggak bisa ngontrol kan, ini nggak bisa ngontrol apa namanya outcome-nya ya. Kita nggak bisa effort buat ngontrol siapa yang menang gitu. Ini udah fix judi ini ya, gitu. Nah, mulai bisnis, mulai bisnis secara statistik ya, 9 dari 10 bisnis itu gagal loh. Berarti kemungkinan kita berhasil cuma 10%. Apakah ini judi? Ntar dulu. Karena kalau kita sukses, kita bisa dapat berkali-kali lipat dari modal. Saya modal 10 juta nih, mau bikin jualan mie ayam, misalkan kayak gitu, beli gerobak, apa segala macam. Kalau sukses, saya bisa dapat 100 juta. Berarti ini nggak judi, karena satu faktornya ini nggak dipenuhi, gitu. Tambah lagi, ini bisa kita kontrol. Ya, walaupun secara statistik 90% gagal, kita masih bisa kontrol dengan usaha, doa, koneksi, dan segala macamnya, gitu. Jadi ini bukan bukan judi, ini aman gitu. Lalu beli tanah. Nah, beli tanah sebenarnya masuknya spekulasi loh. Nah, sebenarnya ada yang bilang kan, oh kalau beli tanah pasti naik, beli tanah pasti naik. Kata siapa? Tergantung lokasi. Kalau tiba-tiba di situ ada misalkan ada pembunuhan atau ada bencana alam atau apa, orang bakal hilang minatnya. Sehingga kemungkinan naiknya saya rasa bisa 10% juga bisa atau malah nggak naik-naik, tergantung lokasi. Ya kalau naik jadi cuan gitu. Nah, dan ada juga kalau gagal masih bisa dipakai. Saya beli tanah sekarang, nggak ada yang mau beli, ya tanahnya minimal masih bisa saya pakai gitu. Nah, dalam hal ini bisa jadi beli tanah atau mungkin properti bisa jadi nggak judi. Tapi kalau kita asal-asalan ngikut kata orang, wah saya beli tanah, misalkan tiba-tiba saya beli tanah di daerah Jawa Timur di pedalaman gitu ya, atau di daerah Sumatera pedalaman, tapi nggak ada akses ke fasilitas umum di dekat dekat hutan aja, dekat hutan ada jalan setapak saya beli tanah karena wah saya yakin bakal naik. Ya, itu salah juga gitu seperti itu. Nah jadi beli tanah juga agak setengah-setengah ya, jadi bisa bisa yes bisa no gitu. Nah trading nih baru nih. Kalau kita menggunakan analisa teknikal dengan skill yang sudah mumpuni jam terbang, ya minimal kemungkinan kita profitnya adalah 51 sampai 70%. Kalau misalkan saya nggak bisa bilang 80-90% karena sangat jarang lah. Kadang-kadang yang sebagai pakai algo atau pakai mesin aja udah 75% udah jarang gitu ya. Anggap aja sebenarnya kita nggak perlu jago banget asal good enough ya, cukup jago sampai kita kemungkinan profit kita 51% itu udah kita bisa bisa bilang ya udah nggak berjudi gitu karena kita pakai ilmu gitu. Terus menggunakan yang namanya risk management. Jadi saat kita loss kita hilang satu, tapi pada saat kita win, kita winnya lebih dari satu. Caranya gimana? Contohnya adalah yang kalau misalkan tadi trennya lagi naik, ya kita belinya pada saat di sini dong, di koreksinya udah selesai. Biar kalau kita salah, salahnya cuman misalkan ini 2%, tapi kalau benar, benarnya 5%. Misalkan kayak gitu. Dan mungkin nggak beli pada saat trennya turun, karena kemungkinannya risk reward rasionya bakal bakal jelek gitu, seperti itu. Jadi ya trading itu menurut saya biar nggak berjudi ya, minimal kita harus punya jam terbang dan punya keahlian ya untuk analisa teknikal sampai 51% gitu. Dan kalau bisa risk manajemennya ya harus ini wajib sih risk manajemen itu biar kita nggak asal-asalan dan nggak berharap-harap ya. Ini yang jadi PR, kadang-kadang kita punya duit 10 juta, ya udah kita tradingin, tiba-tiba kita langsung berharap biar jadi 20 juta. Nah, itu malah masuk ke sini karena kita nggak bisa ngontrol. Akhirnya kita berharap-harap, nggak bisa gitu. Oke. Dan di trading kita bisa kontrol kapan exit, kapan entry. Kalau misalkan skenario kita salah, kita bisa exit, kita bisa cancel, udah nggak jadi, bisa nggak cut loss. Sehingga ya saya rasa kalau kita apa namanya, kita trading dengan prinsip yang seperti ini, eh, kita bisa cukup percaya diri bahwa trading itu beda dengan berjudi, gitu ya. Oke, sampai sini paham ya? Kita lanjut. Nah, ini dalam trading kita perlu pastikan titik di mana kita salah lalu kita hitung. Kalau kita salah lossnya berapa dan loss ini nggak boleh terlalu besar apalagi sampai bikin merusak mental. Biasanya antara 1 sampai 5% risk per trade. Saya kasih analogi.
kita mau mulai bisnis kuliner. Saya mau jual, misalkan saya mau jual ayam goreng gitu kan. Udah saya udah punya beli beli gerobak, beli apa segala macam. Saya beli ngeluarin uang 20 juta gitu. Tapi tiba-tiba saya tahu tempat saya jualan isinya vegetarian semua nggak mau makan ayam. Apakah saya maksa? Enggak dong. Ya udah kalau gitu ya antara saya tutup, saya pindah atau saya ubah jualannya jadi jualan sayuran gitu, menu sayuran atau menu vegetarian. Ini kita harus mau menerima kesalahan. Titik di mana kita salah itu harus ada. Kalau judi itu nggak ada. Ya udah, begitu kita masuk ya hilang atau enggak gitu aja kan. Nah, ini kita harus tahu ini dulu. Dan kalau kita masuk ya jangan sampai kita loss-nya terlalu besar. Nah, nanti saya jelasin ada analogi yang menarik menurut saya ya. Contoh, kalau saya mau jualan makanan, kalian kalau bisa apa namanya perlakukan trading itu benar-benar kayak jualan ya. Ini contoh, saya mau usaha, saya belilah gerobak mie ayam nih 10 juta misalkan ya. Misalkan gerobak 10 juta, tambah bahan baku segala macam 5 juta gitu. Maka saya punya modal, modal saya 15 juta gitu. Lalu setiap kali saya bikin mie ayam, satu porsinya, HPP-nya mie ayam misalkan 10.000 gitu. Kalau dijual laku, orang akan bayar ke saya misalkan 25.000, misalkan kayak gitu. Berarti di sini, ini yang namanya risk reward ratio. Risk saya adalah 10.000. Reward saya adalah 15.000. Karena kan tadi sama modal ya, reward saya. Gitu. Nah, dan 10.000 ini, kalau dibandingin sama 15 juta saya, atau 5 juta deh buat si ininya aja ya, buat si barang mentahnya ya, itu nggak nyampe 1%. Nggak nyampe 1%. Sama, kayak trading juga sama. Misalkan kalian punya duit 50 juta, baru ngeliat ada satu kesempatan, wih, Bitcoin kayaknya mau naik, masuk semua. Yes, itu namanya salah. Itu kita langsung all in sama semua resiko kita gitu. Kayak gitu. Jangan seperti itu ya. Jadi 1% aja, kayak 5% masih oke lah. Dan itu dan ini cara kita memanage resiko. Kenapa? Karena kalau misalkan 10.000 ini, kita dari 5 juta, 10.000. Misalkan yang kita jualinnya nakal, nggak bayar gitu. Atau misalkan pas kita lagi mau apa nge-serving mie ayamnya jatuh, atau segala macam lah, atau hilang, atau nggak laku segala macam, ya kita masih aman gitu. Kita cuman kehilangan 10.000 dari 5 juta gitu. Seperti itu. Sama kayak di trading juga kayak gitu ya teman-teman ya. Itu. Dan mungkin ada analogi lagi. Trading itu harus sabar. Kenapa? Karena kalau misalkan kita asal masuk, kalau kita analogikan dengan ini, sama aja. Misalkan saya baru buka jam 8, karena saya merasa pengen dapat banyak duit, oh 5 juta 5 jutanya modal ini, saya bikin mie ayam langsung 500 porsi. Dari situ kan kita langsung jadi berharap ya, berharap ada orang yang mau beli. Kalau nggak ada yang beli, maka kita ya mie ayamnya medok, basi, jelek, apa segala macam ya kita loss. Sama trading juga kayak gitu. Kalau kita masuk atau kita entry hanya jika sudah ada ibaratnya namanya sinyal ya yang sudah masuk gitu. Mie ayam juga sama. Kalau udah ada kita bikin, udah ada customer udah pesen, baru kita bikin kayak gitu. Jangan jangan berharap-harap gitu ya. Wah ini kita bakal kaya, kita masuk all in, jangan berharap kayak gitu ya. Nah, langsung kita hands on. Di sini kita langsung ke apa ya? Bitcoin aja ya, coba ya. Oke, kita ke chartnya Bitcoin ya teman-teman ya. Dan ini kita mau ngasih, atau mungkin dari sini ya, ini saya udah punya chart gitu ya. Kita mulai dari screeningnya dulu. Nah, untuk screening itu kita ke coin market cap. Tadi yang saya bilang, kita cari yang volumenya lagi besar. Nih, kita pencet pencet volume. Nah, yang volumenya lagi besar, itu tandanya memang lagi di tradingin. Atau memang udah dari sananya gede. Nah, mungkin kita bisa setelah volume besar ini kita hilangin stable coin dulu ya, USDT, DAI, USDC itu karena mereka yang memang buat dipakai buat bayar gitu ya. Contoh volume besar ya ada Bitcoin, ada Ethereum, ada XRP, XLM, SUI dan segala macam ya. Nah, ceritanya saya pengen nyoba SUI deh, SUI. Nah, begitu itu kita coba cari menggunakan eh apa namanya? Kripto halal tadi. Coba halal nggak nih SUI nih? Oh, nggak ada. Kalau nggak ada, ya kalau misalkan ada info lain ya silahkan gitu. Kalau nggak ada ya udah nggak dulu. Kita coba lihat, apalagi misalnya Habar ya. Habar ini halal nggak? Kita coba. HBAR. Oh, aman, hijau, clear. Oke, berarti kita bisa trading HBAR gitu kan, aman. Ya udah, kita masuk, buka, misalkan di sini. Toh.
bebas ya ininya bebas ya dari mana aja. Nah, di sini tinggal kita lihat, kita bisa lihat di sini, ini saya udah tahu atau saya udah yakin bahwa ini trennya sudah naik. Kenapa? Karena kalau kita lihat di sini, ini kan dia udah ini ya apa? Impuls ya ini ya. Jadi maksudnya tadinya kan trennya turun, dia udah jadi naik. Kenapa saya bilang gitu? Karena contohnya ini ya, ini si high, low, high yang di sini lebih rendah daripada sebelumnya. Jadi lower high gitu kan. Lalu low low ini lebih rendah dari sebelumnya, jadi low low, lower low. Lalu high yang ini lebih rendah dari sebelumnya, jadi lower high. Saat ini ditembus, berarti udah pasti dimanapun dia koreksi atau dimanapun dia turun, dia akan menjadi higher low, ya nggak? Karena udah ngelewatin ini, gitu. Berarti karena ini udah jadi higher low atau istilah kerennya market structure shift atau change of character gitu ya. Kalau saya bilangnya ini udah berubah tren gitu. Berarti kita bisa tahu bahwasannya, tar mana sih tak anak panah ini, bahwasannya dari sini sampai sini adalah sebuah impuls. Tinggal kita tunggu aja nanti sampai dia ngebentuk swing high-nya di mana. Misalnya ceritanya dia bentuk swing high-nya hari ini atau besok, terus nanti kan dia turun kan. Nah, ya udah kita tandain di sini. Tandain di sini, selama dia nggak turun ngelebihin si 0,126 itu adalah berarti kalau dia ngebentuk swing low itu adalah sinyal kita untuk masuk. Misalnya ceritanya dia turun sampai sini, sini gitu. Terus di sini bikin swing low. Gini. Oh ya udah sikat masuk kita. Masuknya dengan targetnya berarti targetnya sampai si ininya dulu ya. Target pertama sampai sininya dulu. Kalau ditembus ya kita akan dapat kenaikan ya. Kalau ditembus mudah-mudahan kita akan dapat kenaikan sebesar ini ya, sebesar si ini gitu. Berarti kita giniin. Oke, berarti targetnya sampai sini. Itu kalau kita mau melakukan trading di kripto yang cara yang sederhana gitu seperti itu. Nah, berikutnya kita hitung resiko. Nah, di sini kita harus ada ngitung resiko nih. Ini contoh dulu ya. Ini saya menggunakan analogi atau contoh dulu karena di sini belum kejadian. Misalnya ya, misalnya nanti sampai sini, lalu dia gini ya, gini. Nah, berarti kan kita harus tahu stop loss-nya di mana dong. Nah, kalau kayak gini, stop loss-nya berarti di bawahnya si ini dong, si titik terendah dari si swing low-nya tadi. Maka kita bisa bikin plan, berarti pembelian di sini, stop loss-nya di bawahnya ini dikit, karena kalau udah turun dari situ ya ada kemungkinan besar dia akan turun terus sampai ke sini gitu. Percuma kita hold hold juga gitu. Lalu misalkan si targetnya sampai sini gitu ya. Nah, ini bisa kita hitung. Di sini nanti saya coba ya kasih ke teman-teman atau teman-teman bisa download di channel Telegram saya nanti ada yang namanya risk calculator. Ini udah saya bikinin pakai Excel, udah dibikinin formulanya. Jadi masuknya di mana, kita entry di mana, stop loss-nya di mana, nanti dihitungin persenannya. Nah, caranya kita ke sini, ini ada risk kalkulatornya. Pertama, kita harus input jujur dulu nih, capital kita berapa. Misalkan saya punya $1.000, isi. Lalu risk per trade, itu kan saya tadi bilang 1 sampai 5%. Ya udah isi, mau 5% boleh, mau 3% boleh, 2% boleh, berapapun lah. Untuk kasus ini kita ceritanya mungkin 3% gitu ya. Ya udah. Lalu isi di sini pairnya H bar, harga entry-nya berapa nih? Masukin. eh di sini ya 0,21174 gitu ya. Oke, 0,21174. Lalu stop loss-nya di mana? Yuk kita lihat. Stop loss-nya di 0,18029. Oke, coba 0,18029. Oke, ini. Lalu ini spot dan average-nya 1. Nah, ini kita isi. Kita mau masuk berapa dolar? Kalau misalkan saya masuk $100 gitu ya. Nanti tahu resiko saya adalah 1,5%. Masih masuk kan masih di bawah ini ya. Jadi kalau yang di oranye ini masih di bawah atau sama dengan yang kuning, itu kita tradingnya valid atau boleh masuk dengan manajemen resiko yang kita pakai gitu. Nah, ini satu. Nah, misalkan kalau saya masuk $200, oh masih 2,97. Oke, masih aman. Tandanya apa? Kalau saya salah dan saya kena stop loss atau hilang, loss saya itu 30 dolaran, nih seginian nih. Yang mana itu masih di bawah 3% dari capital saya semua. Itu cara tradingnya seperti itu. Gitu guys. Oke, kayaknya presentasinya udah. Kita langsung ke pertanyaan ya dan atau kalau nanti mungkin kita bisa ke apa namanya diskusi yang lainnya ya. Oke.
Oke Mas, kita lanjut ke pertanyaan aja Mas. Oke, jadi eh, nah ini ada Mas Farhan ya. Pas analisa candle itu intervalnya menggunakan dengan apa? Jam, menit, atau hari? Oke, terus ada dijawab lagi. eh, ada pertanyaan lagi, Mas Kurnia melihat tren ini dengan periode berapa lama untuk mendekati validitasnya? Karena di sini ya, di sini saya khusus banget kita ngomongin syariah ya. Kita nggak mainan futures. Makanya saya bilang tadi, kalau bisa semakin besar si apa namanya, eh semakin panjang jangka jangka kita trading atau analisa, itu semakin valid dan semakin kecil kemungkinan kita berspekulasi atau gorornya. Sehingga kalau di sini khusus untuk trading spot kita pakainya yang 4 jam atau 1 hari. Karena begitu dari 1 jam 15 menit itu udah mulai unsur goror atau unsur spekulasi liarnya mulai makin besar. 4 jam 1 hari. Kalau mau 1 minggu, tapi 1 minggu kelamaan. Jadi mungkin kalau menurut saya kita di 4 jam dan 1 hari aja gitu. Nah, terus ada pertanyaan lagi, cara nentuin titik pullback itu gimana? Pakai Fibonacci atau gimana? Eh Fibonacci menurut saya juga sebenarnya ya kurang ini juga ya, kurang saya minatin juga gitu. Eh Saran saya sebenarnya ya udah benar-benar tunggu sampai terbentuk yang namanya si swing low tadi aja. Swing low itu apa? 3 candle yang bentuknya kayak huruf V itu. Udah kita tunggu itu aja sebenarnya menurut saya. Itu udah cukup valid gitu. Kalau pakai kadang-kadang kita pakai apa namanya support resisten ya itu juga valid sebenarnya support resisten. Fibonacci atau indikator segala macam saya rasa itu kurang ya. Kita tinggal tunggu si apa namanya bentuk V tadi tapi kalau bisa pakai volume gitu. Volume juga bisa. Tinggal lihat begitu ada volumenya agak gede, nah itu ada kemungkinan besar pembelian di situ. Gitu. Lalu ini ada siapa lagi nih? Rainsya, Sina. Oke. Oke. Insight-nya pertanyaan saya market crypto 24 jam. Oke, saya share screen lagi ya. Ini sebenarnya ada trik yang gampang sebenarnya. Ya kan 24 jam. Oke. Di TradingView, jadi tadi sambil ngejawab pertanyaan yang bawahnya lagi, analisa pakai apa? Pakai TradingView. Ini di HP ada. Di HP ada. Nah, ini kita sebenarnya kita langsung pakai ini aja, pakai eh, alarm bisa. Jadi untuk yang kayak gini, ini kita tinggal cari harga yang kita tertarik dulu aja. Misalkan dari sini sampai sini kan mungkin akan turun ya. Kalau udah turun berarti kita baru cek. Nah, ini caranya misalnya ya. Misalnya saya pengen ngeset harganya itu saat dia udah turun di bawah ini. Nih, 0,21324. Ini kita bisa pakai alarm. Ini di HP bisa juga ya. Ini terus di sini tambahkan H bar. Nah, kondisinya kalau sudah memotong turun. Nah, memotong turun nilai, misalkan gitu. 0,21324. Nah, 21324. Pemicunya hanya sekali, udah. Dan ini bisa pakai waktu kadaluarsa. Jadi kalau sampai waktunya selesai, terus dia belum motong juga, itu cancel gitu. Udah. Nah dengan begini, setiap nanti di kayak kayak kalau ada WhatsApp baru aja, ada notifikasinya masuk gitu kayak gitu. Seperti itu mungkin. Jadi daripada mantau-mantau juga ya emang malesin ya, ya udah gini aja. Atau kalau mau mantau kita karena saya menggunakan time frame 1 hari, kita bisa pantaunya sehari sekali, yaitu jam 7 pagi. Karena jam 7 pagi itu adalah penutupan ya, penutupan harian. Karena market crypto kan standarnya pakai UTC ya, UTC waktunya di London ya. Nah itu kita pakai itu aja. Jadi tiap jam 7 kita pantau bisa juga gitu. Oke, bisa risk per trade itu nanti teman-teman bisa ke mana namanya ke channel Telegram saya atau di sini bisa kirim file nggak sih? Oh bisa ya. Oke, boleh boleh. Saya kirim lewat di sini aja ya. Saya lupa naruhnya di mana bentar. Ini di download Telegram desktop di laptop. Oh ya, sorry ini tadi dari laptop istri saya soalnya filenya. Komputer, ntar ya. Saya share di ini ya. Mana nih? Saya share ya. Risk per trade. Nah, dah. Oh, nggak bisa dikirim karena sedang digunakan. Oke, udah saya close dulu bentar. Silahkan. Ini, nah, langsung ya. Kita coba lagi. Risk per trade. Oke. Nah, silahkan. Itu udah ada ya. Itu. Terus indikator perlu juga perlu. Cuman ya untuk sekarang
khusus untuk malam ini ya kita yang sederhana-sederhana aja lah. Semakin banyak, jadi gini, kita semakin banyak pakai tools sebenarnya ya bisa jadi makin berguna, tapi ada resiko bahwa itu makin bikin kita pusing. Nah ini saya mau yang nggak usah bikin pusing-pusing lah, gitu aja, gitu ya. Waalaikumsalam. Mohon infonya indikator teknikal yang barusan saya pakai itu udah nggak usah banyak mikir ya, Mas Gani ya, gitu ya, gitu. Belajar trading buat pemula apa ya? Banyak banget Mas sebenarnya. Kalau mau ya eh yang bahasa Indonesia mungkin ada yang namanya technical analysis for mega profit itu bisa, atau lihat YouTube saya juga boleh, diskusi bareng saya juga boleh. Yang bahasa Inggris itu ada namanya technical analysis for financial market, ada juga gitu. Banyak banget sih sebenarnya bukunya. Tapi ya kalau saya kan lebih suka belajar apa namanya dari video. Jadi kalau saya dari video aja, atau ya kebetulan alhamdulillah saya udah jam terbang udah lumayan. Jadi ya paling belajar tuh untuk review-review lagi. Di sini saya nggak, ini kita nggak make ya. Tapi kalau si RSI itu yang standar aja. Kalau EMA eh 21 gitu, seperti itu. Oke, gimana? Ada pertanyaan lagi teman-teman? Sebentar ya, sambil minum dulu. Ya, silahkan bagi teman-teman. Atau yang mau langsung bertanya juga on mic ya, boleh ya. Silahkan. Oke, kalau nggak ada, izin bertanya deh, Mas. Nanti Oke, bertanya. boleh. Kebetulan ya, mungkin ya kalau secara teknikal ya udah lumayan lah gitu, paham. Cuman kadang gini, Mas. Kalau dari Mas sendiri gitu yang udah sangat berpengalaman, cara kontrol emosi dari pertama Hmm. untuk mundur-mundurin invalid atau misalkan exit, misalnya udah profit gitu ya. Hmm. Gimana Mas? Mungkin ada sedikit pencerahan gitu atau apa ya? Nasihat lah. Iya, kalau pengalaman saya sih gini, eh karena tadi kan dari tadi saya ngebahas probabilitas, probabilitas, probabilitas ya. Jadi yang namanya probabilitas itu ya bisa dibilang semakin besar ukuran sampel itu semakin mendekati persentase yang sebenarnya gitu. Yang kayak tadi saya bilang tentang analogi ngelempar koin gitu. Kalau saya pribadi, strategi saya itu saya udah ngetes ya sampai hampir 1.000, kalau nggak salah 980 sekian gitu. Dan itu keberhasilannya 60%. Jadi saya nggak masalah. Mau tiba-tiba saya loss 10 kali berturut-turut pun ya saya udah punya cukup keyakinan bahwa ini udah kemungkinan dalam jangka waktu panjang insya Allah berhasil gitu. Kecuali kalau memang saya sampai lossnya gede, baru itu saya apa namanya analisa ulang atau evaluasi. Jadi kalau kita udah punya data yang kuat, ada kesalahan atau ada apa ya kita anggap noise aja. Jadi, wah takut loss atau nggak sabaran dan segala macam. Kalau saya udah punya sistem trading yang udah baku, udah mumpuni, loss, oh ya udah, loss, oh ya udah. Nah, tinggal gimana caranya biar mental kita bisa ya udah itu adalah ya dari ukuran posisi sizing tadi. Ya makanya tadi saya bilang 1% sampai 5%. Kita pakai 1% aja gini, Mas. Kalau saya pakai 1%, berarti kan sampai uang saya habis punya 100 kali kesempatan kan. Ya kalau saya udah 100 kali trading loss semua ya itu ya antara kita dikutuk atau emang ada yang salah kan gitu kan. Jadi ya aman lah. Dan biasanya mungkin saya kasih batas. Kalau saya udah loss 5 kali berturut-turut, berarti mungkin ini strategi saya salah atau strategi saya nggak cocok sama market. Oh ya udah biarin aja. Kan cuma 1%, 1%, 1%, tapi kan setiap kali profitnya mungkin biasanya profitnya 2 sampai 3%. Oh ya udah, mau saya loss 10 kali berturut-turut, saya cuma butuh menang 5 kali berturut-turut untuk balik balik lagi gitu. Seperti gitu. Oke Mas, makasih Mas. Iya. Oke, terus ini ada lagi ya pertanyaan ya. Punya persentase target take profit? eh Kalau untuk trading itu saklek ya saya ya. Saya biasanya saklek, risk reward rasionya 1:2 atau 1:3 gitu. Sesuai dengan yang tadi saya tulis tadi ya, yang apa namanya, yang pakai gambar tadi koreksi pullback sama impulsnya gitu. Kalau saya mau main yang jangka panjang, jadi saya beda ya. Portofolio saya ada dua, yang trading sama yang jangka panjang. Yang jangka panjang biasanya yang saya udah dalam tanda kutip yakin sama use case-nya, ya udah itu biarin aja. Saya nggak akan ngambil duit, nggak akan apa kecuali butuh duit gitu. Ya udah, misalkan saya tiap hari atau tiap bulan nabung Bitcoin, nabung Bitcoin, nabung Bitcoin. Terus kalau misalkan ternyata apa namanya saya butuh uang, baru saya ambil gitu.
Sorry bentar Mas, ada kucing. Oke, lanjut. Sorry, sorry. Tadi ada kucing masuk. Oke. Terus tadi ada lagi tutorial cara memakai TradingView. eh Banyak kok. Bener-bener kayak tinggal ngegambar, terus tinggal dianalisa gitu kan. Terus ya, terus apalagi nih? Kayak mana yang trading long atau short? Ya, mungkin untuk sesi ini kita fokusnya jual beli aja ya. Jadi nggak short dan segala macam ya. Kalau short itu ini ya, kalau buat yang belum tahu, short itu kita spekulasi, istilahnya namanya jual kosong. Jadi eh kita bertaruh dalam tanda kutip, kalau harganya turun kita profit, kalau harganya naik kita rugi. Gampangnya kayak gitu, seperti itu. Terus ada lagi, eh sebelum analisa altcoin, sebenarnya analisa Bitcoin sebenarnya nggak juga sih. Selalu aja ada altcoin yang pergerakannya beda sama Bitcoin. Kadang Bitcoin lagi turun jauh, ada altcoin yang ngepam aja gitu. Jadi mungkin kalau dulu iya ya, dulu tahun 2018, 2019 itu gitu banget. Kalau sekarang sih udah enggak ya. Jadi ya udah kalau Bitcoin naik, ya altcoin bisa naik bisa turun gitu aja. Udah kayak mulai berpisah gitu ya, gitu. Nah, terus eh apa ini? Kenapa 1 jam dan 1 hari dan 4 jam? Ya itu tadi ya jawabannya mungkin karena sudah makin gede, makin sorry makin kecil time frame-nya, makin banyak unsur spekulasi dan ketidakpastiannya, banyak errornya gitu. Kenapa 1 hari dan 4 jam? Mungkin kalau saya bilang 1 hari itu kan ya emang tiap hari ya per hari, jadi kita tahu hasil tradingnya mungkin kayak buka toko lah gitu. Dan 4 jam itu default dari trading view yang di bawah 1 hari itu langsung 4 jam kayak gitu, seperti itu. Terus menentukan support dan resisten. Sebenarnya itu sederhana aja sih. Support dan resisten itu kan area yang merupakan pantulan gitu aja. Jadi kita lihat ada pantulan, kita tandain aja. Nanti next time di situ dia mantul lagi ya itu kita tanda untuk melakukan pembelian atau penjualan seperti itu sih. Gitu. Terus list coin di akhir bulan ini yang bisa minimal 2 kali. Eh, Banyak ya guys ya. Ya potensi kalau dari perhitungan sama dari technical analysis 2 kali ya lumayan bisa juga ya gitu ya. eh saya rasa mungkin Ethereum aja udah bisa minimal 1,5, insya Allah bisa lah gitu. Terus kalau pantulannya terlalu banyak ya nggak masalah. Ya pantulan itu ya jadi referensi aja. Terus tapi kan altcoin yang market cap-nya kecil sangat terpengaruh Bitcoin. Tapi tadi makanya kita kembali lagi. Saya bilang biar nggak berjudi itu kita cari yang volumenya besar. Jadi jangan yang kecil-kecil, jangan yang micin-micin. Karena ya tadi kalau misalkan volumenya terlalu kecil, terlalu gampang dimanipulasi. Kita jadi kayak nyetor nyawa ke bandar aja kalau kayak gitu. Kita cari yang agak besar lah, yang medium lah gitu. Nah ini juga tadi saya udah bilang eh 15 menit, ya itu tadi makin kecil itu makin banyak spekulasi ya. Jadi sebaiknya nggak usah lah gitu. Kalau untuk trading atau ya untuk unsur kehati-hatian, saran saya nggak usah terlalu pakai yang kecil-kecil kan. Kan kita trading juga jual beli itu kan sabar ya. Sama kayak kita beli mobil mau dijual belum tentu di hari yang sama dapat kan, bisa seminggu 2 minggu gitu. Sama kita trading di sini juga sama. Apalagi pasar finansial, apalagi kalau kita duitnya udah lumayan besar gitu. Terus pengaruh indikator, ya semuanya ada pengaruhnya. Kalau dia nggak ngaruh, nggak akan disediain sama platform tradingnya. Tinggal PR-nya kan memang cara kita makainya aja ya, gitu ya. Oke. Terus cara menghindari liquidity sweep, eh, ya sebenarnya ya itu kayak ini aja ya, kayak jebakan aja. Ya itu bisa kita hindarin, bisa kita coba, tapi pada dasarnya ya itu kadang-kadang pasar menjebak kita ya, ya pasti kejadian gitu kan, itu namanya juga resiko. Makanya tadi saya bilang kita cari ya, kita nggak perlu harus 100% tapi ya 51%, 70% aja udah good enough. Jadi kalau misalkan kita ke gocek ya bagian dari permainan lah atau bagian dari ya belum rezeki lah kayak gitu aja. Oke, lalu berikutnya ada eh,
swing high atau swing low dan major itu terbentuk dalam satu hari atau mingguan, ya nggak mesti, tapi ya terbentuk aja gitu kan. Kita ngomongin dari bentuknya, bukan dari apa harus dalam satu hari. Tapi kalau misalkan menggunakan time frame 4 jam, ya itu bisa jadi terbentuk dalam waktu beberapa hari gitu. Seperti itu aja sih. Jadi kita fokus dari bentuknya aja sama jumlah candlenya gitu. Seperti itu. Oke. Oh, mungkin saya mau nambahin lagi ya. Kita bisa pakai volume juga tadi ya. Tadi saya belum sempat ngasih lihat. Nih, contoh yang kenapa saya bilang ini eh, contoh. Nah, kita lihat di sini aja volumenya. Kita bandingin sama mungkin 10 volume ke belakang, dia lebih gede atau enggak gitu aja. Ini kalau kayak gini udah gede nih, ini nih. Gitu. Jadi, ya ini bisa jadi ini udah tandanya kalau kita baca di sini ya, ini berarti yang beli udah banyak banget. Sehingga tambah lagi, ini udah ngelebihin si yang high sebelumnya, berarti ada potensi bahwa ini trennya sudah berubah menjadi naik gitu, kayak gitu. Tinggal ya kita tunggu pullbacknya atau tunggu koreksi gitu, kayak gitu. Nah, ini, nah pertanyaan-pertanyaan kayak gini sebenarnya saya suka ya, karena teman-teman banyak pengen tahu. Cuman saran saya sebenarnya ya karena kita apa namanya masih untuk beginners ini kayak pattern terus ada pola yang valid atau segala macam itu benar-benar hati-hati ya teman-teman ya, jangan jangan pengen tahu semuanya gitu ya, dan itu nanti malah malah jadi bikin bingung, karena kalau yang dengan yang tadi saya kasih aja sebenarnya saya berani bilang itu cukup lah. Mungkin keberhasilannya itu udah 55% sampai 57-60% itu udah bisa insya Allah. Nah, kalau misalkan mau pakai itu nanti belajarnya harus lebih dalam lagi. Kayak pola candle ya kita ya tinggal sebenarnya nggak usah ngapalin pola candle. Kita cari candlenya hijau gemuk nggak ada wick atas bawah itu sebenarnya udah jadi sinyal yang bagus gitu. Lalu pola atau chart ya kalau ditanya penting atau enggak ya penting-penting nggak penting karena itu kan cuman kelihatan di situ aja. Itu kan kita harus lihat apa makna di dalamnya, di baliknya kan. Sama kayak tadi saya bilang higher high, higher low itu berarti pembeli menang dibandingkan sama penjual atau kebalikannya seperti itu. Terus kecepatan candle nggak ada, ya tergantung time frame-nya aja. Nggak harus cepat, nggak harus apa. Ya ini terbentuk ya just the way it is aja gitu seperti itu. Nggak pakai kecepatan sih. Kita nggak ngomongin waktu ya. Kita ngomongin lebih ke volume atau sama bentuknya dan kita nunggu di situ gitu aja. Gitu. Oke. Mas, izin Mas. Ya. Mungkin boleh kali kasih contoh review chart sekarang yang live sekarang. Oh ya ya. Biar tuh ada gambaran. Misalkan Boleh. contoh chart BTC misalkan. Ya. Nah ini ya. Jadi ntar saya hilangin gambar. Kita ke BTC. Lalu kita coba BTC ETH mungkin ya. Oke. Nah, ntar ya. Loadingnya agak lama nih. Ntar. Soalnya banyak yang nanya nih, apa harus TP sekarang? Udah mau bear market atau gimana? Nah, gini. Ini kadang-kadang yang jadi apa ya? Kesalahan. Bukan kesalahan sebenarnya sih ya. Tapi ya emang namanya kalau masih pemula. Itu adalah yang jadi masalah itu adalah kita mulai tidak sabar ya teman-teman ya. Karena kalau kita ngomongin trading yang proper ya, terutama kalau kita ngomongin spot, kita nggak ngomongin futures yang macam-macam, itu sebenarnya satu satu kali ngambil posisi itu bisa seminggu, 2 minggu gitu loh, kayak gitu. Nih kita bisa lihat dari sini ya. Kita ambil contoh bahwasannya dari mana anak panah. Nah dari sini sampai sini itu kita bisa bilang bahwa ini adalah impuls. Kenapa impuls? Karena dia lebih tinggi dari high sebelumnya nih, high yang ini nih. Berarti dari sini kita bisa yakin dengan super-super yakin bahwa ini trennya sudah eh, naik gitu, seperti itu. Habis impuls, ini terjadi yang namanya pullback-nya tadi. Nah, nah ini tadi juga tadi kan ada yang nanya apakah harus pakai Fibonacci? Yang ngapain? Jawaban saya adalah ngapain? Karena kita mau pakai Fibonacci pun ini bukan angka Fibonacci loh. Coba kita tarik pakai Fibonacci ya. Mana ini bukan bukan nggak ada di angka Fibonacci. Ini pullback-nya udah selesai. Ya kita tinggal lihat aja apakah ada candle yang tadi saya bilang gitu. Contohnya ada yang ini nih. Nah, begitu kita lihat ada candle yang ini, yang hijau besar ini, ya ini udah tanda-tanda naik gitu. Sebenarnya candlenya yang ini sih, yang merahnya dulu kan. Yang merah kan ini dia pucuk bawahnya kan. Begitu candle hijau besar ini terbentuk, udah fix dia ngebentuk huruf V kan. Ya udah kita masuknya di situ. Dan ini naik.
Dari sini kan tadi saya bilang targetnya adalah pertama setinggi ini. Nah, ini target satu udah clear nih. Target duanya ada potensi segede ini. Kita pindahin sini. Nah, berarti targetnya bisa di 130-an gitu. Tapi ya bukan berarti kalau kita udah wah bisa kata Kang Kurnia bisa 130 masuk sekarang ya nggak gitu karena kita tunggu ya setup masuknya adalah saat udah pullback gitu seperti itu aja. Atau kalau misalkan nggak jadi ke 136.000 kan kita udah tahu bahwa ini adalah impuls baru kan si siapa nih si ini kan udah tembus dari sini maka ini namanya impuls baru kan. Ya udah kita tunggu pullback aja. Nanti kalau udah ada pullback ya kita baru masuk gitu aja seperti itu. Dan ini juga kenapa mesti kapan harus TP apa segala macam ya? Ya masih belum sih. Jadi karena trennya masih naik, nah kita coba lihat pakai time frame 4 jam ya. Di sini tuh tren masih naik. Kenapa saya bilang masih naik? Perhatikan, ikutin yang apa saya bilang tadi. Ini high, sorry low, ini low, low, low. Selama low-nya masih naik terus, ini bakal naik terus gitu. Nanti dia bakal turun kalau udah kayak gini nih. Ini kan misalkan low-nya di sini. Nah, kalau udah kayak gini, kita bisa langsung take profit atau kalau udah naik dikit baru kita take profit lagi. Tapi menurut saya sinyal exit adalah kalau udah turun di bawah ini, yang ini sini gitu. Itu buat BTC. Kita coba ke ETH ya. ETH juga sebenarnya ya nggak beda jauh juga. Kalau kita pakai time frame 4 jam, ini adalah low, high, low, high, ya kan? Terus di sini ada high lagi, high, ya udah. Low-nya kan di sini kan swing low-nya ya kan. Selama dia belum ngejebol gini, ya udah ini akan kemungkinan akan naik lagi. Tapi sekarang juga salah ini. Maksudnya ini udah dari sini udah apa namanya? Udah telat juga untuk entry. Jadi ya untuk sekarang wait and see. Dan sebagai trader jangan jangan kecewa. Mungkin sebagai trader itu apa yang kita apa namanya? Apa yang kita lakukan, misalkan saya dari 10 kali nganalisa ya, mungkin 7 atau 8-nya itu nggak ada hasil, oh ya udah wait and see, oh ya udah wait and see, gitu. Kecuali kalau saya maunya keperluan untuk konten ya, kalau keperluan untuk konten ya saya akhirnya nulis aja apa yang saya lihat gitu, kayak gitu. Mungkin kayak gitu Mas, menjawab nggak? Oke. Mantap, mantap. Mulai, barangkali ada yang mau ini request chart, Nah, itu say itu, say. say, Benar. gitu. Boleh, boleh. Apalagi review chart Nah ini plan gratis sama plan Mas saya, Kurnia. plan ini say ini ya. Nah ini coba kalau nggak salah saya pakai time frame 1 hari waktu itu. Nah ini contoh say, ini ini entry saya lagi running ya. Jadi saya tuh ngelihatnya ini. Nah, tadi tuh dia udah breakout dari ini ya. Dari jadi saya entry-nya tuh pas saya ngasih call itu di sini pada saat di sini. Dia udah lebih tinggi dari ini, berarti udah ngebentuk higher high kan. PR kita tinggal tunggu apa namanya? Tinggal tunggu dia pullback. Nah, makanya saya bilang mau langsung masuk, kalau masuk dengan catatan kita kuat nahan pullbacknya atau limit di 0,2732 yaitu di garisnya ini. Ini saya kira-kira pullbacknya sampai sini. Dan ternyata ya masuk dan sekarang lagi running nih. Nah, kalau running ini target pertama saya udah tercapai ya sampai sini ya. Kan ini target kedua saya sebenarnya ini ya, setinggi ini dong, setinggi ini. Ini dari sini. Nah, kurang lebih di sini. Nah, ini kalau misalkan karena saya ngelihat BTC mungkin masih naiknya masih lama lagi, ya udah kalau ini udah di sini udah apa namanya udah di close, udah sampai sini, saya close sebagian, nikmatin profitnya, sisanya biarin lari aja sampai atas sampai terus-terusan gitu. Seperti itu. Wah, ini kayaknya mau begitu dibilang mau request chat langsung pada banyak. Kayak ada Algo sama Init. Nah, lebih perform ETH atau Sol? Ya, saya sih lebih suka Solana ya. Eh, karena lebih banyak orang yang make koin-koin Solana gitu. Menurut saya sih gitu sih. Jadi, memang lebih lebih ngetren kalau kita analogikan dengan yang tadi ya. Coba Algo sama Init. Nah, ini kita pakai dulu yang tadi saya bilang ya, kripto halal. Algo sama Init, oke nggak? Coba kalau nggak oke kita skip gitu aja. Algo ternyata oke ya, hijau ya. Jadi kita lihat hijau aja. Oh, kalau hijau aman nih. Coba Init, Init nggak ada. Ya kalau ragu ya mungkin jangan gitu ya. Terus jumlah entry tergantung jumlah duit yang dimiliki, iya dong.
Kalau duitnya cuman 200.000 ya nggak bisa entry dong. Susah. Tahu coba. Tahu belum ada juga. Ini mungkin masih dibahas masih dikaji sama ulama-ulamanya. Jadi kita coba algo dulu aja ya berarti ya. Algo. Oh, udah tinggi guys. Nah, ini sama ya. Ini udah ngebentuk impuls ya. Dia udah lebih tinggi dari sini. Udah kita tinggal tunggu pullback lalu entry gitu. Ya pullbacknya bisa sabar ya. Ini mungkin bisa 3 hari, 4 hari atau segala macam gitu. Seperti itu. Dan nah salah satu mental yang mindset yang harus apa dipakai sebagai trader ya. Sebagai trader itu nggak ada harga yang terlalu tinggi, tapi kalau masuk harga ya kita harus nunggu harga yang murah gitu. Maksudnya gimana? Maksudnya kalau saya balik ke BTC ya, ini kan di sini ya saya nggak akan masuk gitu, kecuali udah selesai pullback. Dari sini pun, misalkan tiba-tiba BTC naik terbang ke 200.000, 300.000, saya nggak peduli. Saya baru akan masuk kalau sudah selesai pullback atau koreksi gitu. Nah itu mindsetnya harus kita apa namanya harus kita camkan tuh seperti itu. Misalkan tiba-tiba, contoh nih, tiba-tiba BTC naik berapa ratus persen. Oh ada dia contoh. Ini saya ngasih contoh aja ya. Waktu itu ada yang naik berapa ratus persen dalam sehari nih. Nah ini kalau udah naik segini ratus persen, ya kita jangan masuk. Kita tunggu pullbacknya selesai. Nah ini kan sekarang lagi OTW nih, pullback nih. Kita tinggal tunggu membentuk yang namanya swing low gitu. Ya dengan catatan dia nggak lebih rendah daripada ini. Bisa jadi di sini, bisa jadi di sini, bisa jadi di sini, bisa jadi di sini. Ya kita tunggu aja. Begitu udah ada kita entry gitu. Oke, banyak yang nanya ya. Contoh pas lagi reversal dan kapan saat entry-nya yang tadi say ya. Say tadi kan udah saya kasih lihat ya tadi ya. Terus apa lagi ya? Coba Arbitrum ya kita coba ya. Setahu saya dia mau naik Arbitrum. Nah ini juga sama nih, Arbitrum kalau ini dia udah apa namanya? Ntar. Ini saya waktu itu sempat dipakai di live, lupa tapi saya konteksnya apa. Nah jadi untuk Arbitrum tuh, ini kita udah lihat trennya naik lagi. Sama ini contoh yang kita tunggu pullback ya, seperti itu. Nah kalau ini sih ya belum ada lagi, coba kita lihat apa ya? XLM coba ya. Nah kalau ini udah ketinggian, sama kita tunggu pullback lagi. Nanti kita tunggu pullback ya. Nanti kita tunggu beberapa hari lagi lah gitu lah. Ini contoh lagi nih. Ini Kak, contoh pullback yang bisa dalam banget nih. Dari sini sampai sini. Terus pullbacknya segini. Kan ya lumayan ini juga ya. Lumayan tinggi ya, jauh ya. Tapi masih lebih rendah. Masih lebih, belum sampai ngelebihin titik yang paling bawah ini kan. Ini contoh pullback juga gitu. Seperti itu. Oke, terus target TP. Nggak ada. Saya cuma satu banding. Sampai kalau udah sesuai dengan target aja. Eh, tapi kalau saya biasanya bisa jadi juga ya take profit aja sebagian, sisanya biarin lari. Biasanya kayak gitu juga bisa juga. Kalau saya biasanya kalau trading yang kayak gini 1:2 atau 1:3 risk reward rasionya. Jadi persen-persennya sesuai itu aja gitu. Nah ini kalau dari Sol ETH time frame break ada support major swing high November 2021. Nah ini kesalahan pemula juga yang saya sebenarnya suka ketawa juga gitu. Saya mau cari Solana atau Ethereum, tradingnya pakai USDT atau pakai IDR. Tapi orang ngebandingnya pakai ETH. Kalau misalkan memang mau trading Solana dengan ETH, ya berarti kita tradingnya itu aja gitu. Jadi soal ETH. Tapi kan kalau kita mau trading pakai USDT, ya udah Solana USDT aja. Saya nggak peduli dengan chart yang soal ETH misalkan atau ETH BTC. Kecuali kalau lihat fundamentalnya. Cuman kalau yang kayak gitu kan sebenarnya kurang kurang relevan. Karena itu kan kita kayak menganalisa dua pasar, tiba-tiba kita cocok logikan jadi satu gitu. Seperti itu. Nah, ini link channel Telegram saya namanya Evolution Trading ya. Ini ya, gitu. Nah, exit. Nah, exit tuh yang ini tadi ya. Jadi kita pakai target yang udah saya bahas. Jadi di high-nya ini tadi exit gitu. Terus atau biasanya 1:2 atau 1:3 dari resiko. Jadi kita hitung nih. Kita bisa pakai posisi pembelian di sini. Misalnya saya mau masuk di sini ya. Nah,
Kita gini-giniin aja dulu, gini-giniin. Nah, ini kan kelihatan resikonya 14,46%. Nah, kita tarik aja sampai 2 biasanya. Saya biasanya 2 atau 3 gitu. 2, nah itu segini ya kurang lebih ya. 2 itu kita lihat di ininya, ini 2,02 atau 3 atau 1 atau segala macam. Saya biasanya segitu aja. Jadi persenannya ya tergantung si stop lossnya juga gitu, seperti itu. Nah, ini kan cari yang mana yang paling perform ya. Kalau saya langsung ini aja, langsung eh ya Solana banyak dipakai, ETH banyak dipakai atau enggak gitu aja sih. Terus ya kan ini nanti saya juga bisa balikin juga. Misalkan kita pengen masuk apa Rhodium atau Jupiter misalkan gitu. Masa kita mau Rai Solana atau Rai Jup kan nggak juga gitu kan? Atau misalkan kita cari yang lebih low cap gitu. Misalkan XRP, ETH kan jadi terlalu banyak yang kita masukin ke dalam equation. Sementara sebagai trader saya nggak peduli sama itu tadi. Saya sebagai technical analyst, oh ya udah saya fokusnya ke yang itu aja, yang lagi ngetrend sama yang di harga saya sekarang gitu. Nah, merah hijau pencet tombol mana di sini ya. Ada posisi pembelian atau penjualan ya. Kita ke posisi pembelian, lalu kita klik gitu. Seperti itu. Oke. Eh, Kebetulan belum lihat lagi saya ya, altcoin yang sedang saya lihat. eh Kalau kemarin-kemarin itu saya lagi cari-cari yang AI sama AI agent. Eh Cuman saya belum tahu, belum lihat lagi udah pada profit atau belum. Saya lihatnya di yang AI agent sama XRP. Nah, XRP kalau nggak salah udah naik kencang juga. Jadi untuk sekarang itu dulu, karena udah pada naik ya, udah waktunya kita nunggu koreksi ya. Mungkin nanti kalau kalau misalkan mau ya kita tunggu, nggak tahu nih, mungkin minggu akhir minggu atau tengah-tengah minggu nanti bakal apa namanya, bakal kita lihat lagi koreksi. Oke, Baik Mas, mungkin satu pertanyaan lagi aja ya kita batas boleh ya. boleh. Iya, Oke. Satu pertanyaan lagi mungkin terakhir, ada yang mau bertanya? nggak Boleh. kerasa udah 1,5 jam. Ya. Izin izin bertanya, Bang Oke. Kurnia. Iya, Kalau lihat di konten-konten tuh kan biasanya kan ada kayak apa namanya yang siklus kayak sekarang lagi oke di AI, sekarang lagi oke di Checks atau yang iya. gimana? Oke. Nah, itu tadi itu kan sebenarnya cara kita untuk melihat apa yang sedang in ya. Kayak tadi saya bilang, kita cari yang lagi ngetren gitu. Nah, itu ya cara lihatnya kalau kita lihat satu-satu kan males ya. Makanya ada beberapa yang menyediakan tools ya. Nah, ini saya nggak endorse ya, karena ini mau saya pakai aja dan dia juga nggak ada endorse juga. Namanya Dexu. Nah, ini dia kayak apa namanya ngelihatin narasi apa yang sedang hot sekarang, yang sedang banyak orang yang masuk. Nah, ini di sini ada per narasi. Nah, misalkan ini ya, DESCI ya, narasinya Decentralized Science lagi ini dia apa namanya? Ngumpulin data-data mereka gainsnya udah berapa persen atau naiknya udah berapa persen lalu di apa namanya dikumpulin gitu. Contohnya misalkan AI agent nih. Ya kita tinggal klik aja, klik. Nah, nanti dia ngasih tahu nama koinnya apa aja. Oh, ini ada YNE, Sequoia, Ava, segala macam nih. Ada kalau mau masuk ke sini ya tinggal analisa. Ya nanti kita lihat tadi yang kayak tadi eh, halal atau enggak pakai kripto halal bisa juga ya. Atau yang tadi juga sama decentralized science tadi bisa masuk juga. Langsung lihat nih, ada apa YNE, RIF, ya tinggal kita lihat aja itu oke atau enggak gitu seperti itu. Mungkin gitu ya. Ya, Oke, baik Kak, Mas. terima kasih banyak. Iya, Kita cukupkan mungkin ya Mas ya, karena waktu sudah hampir setengah ya, 10 ya. iya, oke. Eh, Mungkin ada closing statement dari Masnya. eh Apa ya? Kayaknya semua tadi yang saya sampaikan intinya sih gini. Coba mindsetnya kita ganti trading itu kayak dagang, biar beneran dagang gitu, bukan trading kripto. Jadi bener kayak jual beli atau jaga toko. Jadi kita emang kerja, kerjanya bener, cari apa yang sedang trending.
Kalau udah trending kita cari saat dia diskon, lalu nanti kita jual di harga yang lebih tinggi. Mungkin analoginya kayak tadi saya bilang bisa jualan mie ayam atau jual mobil, mobil bekas misalkan. Oh, kita saya tahu misalkan oh ini Avanza lagi banyak ngetren nih sebagai mobil bekas. Oh, ya udah kita beli gitu. Tapi kan nggak mungkin kita beli beli wah ada yang jual Avanza bekas 200 juta kita beli. Nggak dong. Kita nunggu sampai ada yang harga yang jual harganya misalkan 100 juta untuk nanti kita jual jadi 150, 120 mungkin kayak gitu. Itu aja deh kalau dari saya. Jadi benar-benar treat trading like a business biar kita nggak judi, biar nggak dianggap haram dan segala macamnya gitu. Karena ya trading itu bisnis gitu aja. Oke Itu Mas, Masya dari Allah. saya. Siap. Ya nih, Masya Allah 1 jam setengah ya, Mas Kurnia sudah membersamai kita. Ya terima kasih banyak kepada Mas Hmm. Kurnia Bijaksana atas pemaparan materi yang sangat insightful ya dan membuka wawasan kita semua. Ya banyak banget poin penting yang pastinya bisa jadi bekal awal ya untuk teman-teman memahami analisa teknikal. Ya khususnya buat yang masih pemula. Terima kasih untuk teman-teman yang udah aktif bertanya. Ya pertanyaannya keren-keren dan terima kasih juga kepada Mas Kurnia ya, sekali lagi atas jawaban-jawabannya yang sangat jelas dan to the point ya yang pastinya menambah insight kita semua. Oke, sebelum ditutup boleh foto dulu ya Mas bareng-bareng. Semuanya boleh on cam dulu. Oke. Oke, mungkin panitia boleh mulai di screenshot. Oke, ada hitung ya. 1, 2, 3. Oke, bentar. Satu lagi. Oh, sebentar. Oke, 1, 2, 3. Oke. Oke, Oke. alhamdulillah ya. Nah, Kita telah sampai di ujung acara ya di webinar Mastering Technical Analysis for Beginner ini. eh saya Muhammad Nasir ya mewakili tim Kripto Syariah Halakutur dan Paset ya ingin mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada seluruh peserta yang telah hadir dan menyimak materi malam ini. Terlebih kami aturkan apresiasi tertinggi kepada pemateri kita malam ini, Mas Kurnia Bijaksana, seorang edukator dari Polubit ID yang telah memandu kita memahami analisis teknikal dari dasar ya dengan gaya yang sederhana, logis dan sangat membumi ya. Banyak dari kita yang mungkin sebelumnya mengira analisis teknikal itu rumit ya penuh istilah asing dan hanya untuk kalangan profesional ya. Tapi apa malam ini kita belajar bahwa semua orang bisa mulai dari mana saja asal punya niat dan arah belajar yang tepat. Ya, mungkin ada beberapa pengumuman ya sebelum kita tutup. eh jadi insya Allah untuk yang di sini yang menjoin komunitas kita, otomatis nanti kita akan share ya untuk masuk ke grup komunitas kita. Insya Allah di WhatsApp ya setelah acara. Eh, Oke, untuk teman-teman ya yang ingin mengembangkan pemahaman lebih lanjut ya silakan ikuti akun resmi kita di media sosial dan juga mungkin bisa mengikuti akun media sosial dari Mas Kurnia Bijaksana. Eh, Sebelum kita tutup, terakhir saya pribadi memohon maaf jika dalam memandu jalannya webinar ini ada hal yang kurang berkenan ya baik dari segi penyampaian dan juga teknis. Ya, mari kita tutup sesi malam ini dengan semangat belajar dan terus tumbuh karena seperti pepatah ya pasar akan selalu berubah tapi ilmu yang benar akan tetap relevan. Oke. Mungkin apabila ada pertanyaan yang lainnya, insya Allah bisa setelah acara ini ya di grup. Saya Nasir pamit undur diri. Sampai jumpa di webinar inspirasi berikutnya. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Terima warahmatullahi kasih wabarakatuh. semuanya. Waalaikumsalam Terima kasih warahmatullahi ya. wabarakatuh. Guys. Terima kasih Mas Kurnia. Mas. Jazakumullah Mas Kurnia dan tim Kripto Syariah. Ya, afwan, afwan.